Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu mampu lolos dari Imperial Gate Divine Knife dan kemudian pergi ke Youdu bertemu dengan penguasa bumi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Pada saat itu, sebuah pintu tiba-tiba berderi terbuka, dan sebuah kepala muncul dari dalam. Siapa kalian? Kenapa kalian di sini? Itu adalah kepala yang memiliki wajah manusia dan dua tanduk kambing gunung yang aneh. Ada seberkas manik kambing gunung di bawah dagunya, dan mulutnya berbau alkohol. Dia bersendawa dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Qin Emhu berkata dengan sopan, "Senior, kami dari Perdamaian Abadi dan telah memasuki tempat ini karena kesalahan, senior yang mengkhawatirkan. Bolehkah saya bertanya senior, bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini?" Pria bertanduk kambing itu menutupi kemejanya dan berjalan keluar dari pintu. Dia jauh lebih tinggi dari Qin Emhu dan Qi Jiwi, dan bahkan lebih tinggi dari Qilin Naga. Dengan ekspresi serius, dia menunduk dan memeriksanya. Tatapannya jatuh pada naga Qilin, dan dia menelan ludahnya. "Sudah begitu lama sejak aku makan daging, sayang sekali kalian adalah roh purba dan tidak ada daging. Kau dari Perdamaian Abadi? Tempat macam apa itu Eternal Peace?" Dari pakaiannya, dia bukan seseorang dari zaman sekarang. Dia mengenakan pakaian zaman kuno. Qin Mu bertanya dengan curiga, "Apakah senior orang dari Founding Emperor Era? Kalau begitu, apa kau tahu tentang reruntuhan besar?" "Reruntuhan besar? Tentu saja saya tahu. Kaisar pendiri memerintahkan saya untuk menggunakan pisau ilahi untuk memotong salah satu sudut Youdu dan menggunakannya untuk membangun." Pendiri Kaisar berkata untuk memisahkan dunia Fengdu kecil yang seukuran reruntuhan besar. Pria bertanduk kambing itu mengeluarkan bau alkohol dan bertanya, "Di mana kedamaian abadi? Tahun berapa sekarang? Senior adalah pencipta Fengdu?" Pikiran Qin Mu bergetar hebat, dan dia buru-buru berkata, "Perdamaian abadi ada di sebelah timur reruntuhan besar, dan era pendiri Kaisar sudah berakhir 20.000 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu, perdamaian abadi didirikan, dan sekarang kita berada di tengah reformasi. Senior adalah dewa di bawah." Pria bertanduk kambing itu sepertinya sedikit mabuk, dan dia bergumam, "Pendiri Kaisar era sudah berakhir 20.000 tahun yang lalu? Hehe, tidak heran juga, saya pikir saya sudah berada di sini selama 7 hingga 8 juta tahun. Saya berada di bawah Founding Emperor, Heavenly Emperor Stars, asisten menteri. Nama keluarga saya adalah Tian, dan nama saya Shu. Namun, Anda tidak akan mengenal saya." Dia berbalik dan kembali ke kamarnya untuk mengambil botol anggur besar. Dia mengangkat kepalanya dan mulai meneguk anggur. Baru saat itulah Qin Mu memperhatikan bahwa kakinya juga bukan kaki manusia. Sebaliknya, mereka adalah kaki kambing yang ditekuk yang menumbuhkan sepasang kuku. Karena perawakannya sangat tinggi, kakinya juga sangat besar. Qin Mu bingung. "Senior, kamu juga dalam bentuk roh purba, kan? Mungkinkah Anda sebenarnya tidak ada di sini? Di mana tubuh jasmani Anda berada?" Tian Shu minum seteguk besar anggur itu dan baru saja menghancurkan gelas anggur itu. Qin Mu segera menyadari bahwa setelah botol anggur hancur, itu kembali normal dengan cepat dan sebenarnya ada botol penuh anggur yang mengeluarkan aroma yang bagus. Guci anggur terbang melintasi langit dan kembali ke kamar. Sulit dikatakan dengan beberapa kata. Ekspresi Tian Shu meredup, dan dia kembali ke kamar untuk minum anggur. Sambil sedikit mabuk, dia bertanya, "Kamu adalah keturunan Kaisar pendiri, apakah aku benar? Aku bisa merasakan garis keturunan Kaisar pendiri padamu, dan penampilanmu juga sedikit mirip dengannya. Ayam kecil yang kau bawa itu seharusnya adalah ras 9 ekor Phoenix dari apa yang disebut surga celestial. Dewa merah surga selatan Qi Xiaoyu sangat luar biasa, dia hanya harus menyukai Li Youran yang bajingan." Dia mengangkat kepalanya untuk minum lagi sebelum menghancurkan toples yang pecah. Saat itulah dia melanjutkan ceritanya. "Saat itu, ketika pendiri Kaisar sedang menciptakan pisau ilahi, dia telah memberi saya gelar Dewa Pisau. Saya bisa masuk dan keluar Youdu dengan bebas, jadi saya harus membelah sebagian Youdu untuk menempa Fengdu dan dengan demikian, saya memotong sepotong kecil tanduk kaun bumi. Kaisar pendiri ingin pergi ke desa Riang, jadi dia memerintahkanku untuk tetap berjaga di gerbang kekaisaran untuk mencegah kegelapan reruntuhan besar dari menyerbu tempat-tempat lain yang merupakan perdamaian abadi yang kamu sebutkan. Saya sudah minum di sini selama 7 hingga 8 juta tahun, namun saya tidak pernah bisa menyelesaikannya, dan saya tidak pernah bisa keluar." Tian Shu berkata, "Kalian bertiga telah datang pada waktu yang tepat, kita bisa minum bersama." Hati Qin Mu dan Qi Jiwi penuh keputusasaan. Jika Tian Shu telah tinggal di Imperial Gate Divine Knife selama 8 juta tahun tanpa bisa keluar, mereka secara alami tidak bisa keluar juga. Apakah mereka akan terjebak dalam pisau ilahi dan tidak dapat membebaskan diri selamanya? Qi Jiwi membuka pintu dengan tangan gemetar dan melihat botol anggur menumpuk di dalamnya. Dia membuka pintu lain, dan masih ada lebih banyak botol anggur. Semakin banyak pintu dibuka olehnya dan di dalam setiap pintu dipenuhi anggur yang bagus.
Qi Jiwi berlari ke depan dengan panik dan tidak pernah bisa melihat ujung koridor panjang, tidak peduli berapa banyak dia berlari. Senior, ada orang yang roh primordialnya memasuki Imperial Gate Divine Knife karena kesalahan, namun mereka berhasil melarikan diri. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia bertanya, apakah senior tahu tentang ini? Apa yang kamu katakan terjadi 2000 tahun yang lalu? Tian Shu minum dan menyeka tetesan anggur yang tergantung di jenggot kambing gunungnya. Pada saat itu, aku merasa Imperial Gate Divine Knife benar-benar terhubung ke dunia luar, tapi aku sangat mabuk sehingga ketika aku kembali ke akal sehatku dan ingin melarikan diri, itu sudah terlambat. Qin Mu tertegun. 2000 tahun yang lalu, Nenek Si dan yang lainnya memiliki roh primordial mereka yang terperangkap dalam pisau ilahi 5 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa 1 hari di luar adalah 1 tahun di sini, yang juga berarti bahwa Qi Jiwi dan roh purba saya hanya terjebak di Gate Divine Knife selama 2 hari. Tubuh jasmani kita masih belum mati. Rohnya sangat terangsang. Dia telah lari dengan Qi Jiwi selama lebih dari 2 tahun di dalam pisau, dan bahkan Qin Mu berpikir tubuh jasmani sendiri akan mati. Dia tidak pernah berharap hanya 2 hari berlalu. Selama tubuh badanku tidak mati, ada harapan. Mata Qin Mu berbinar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, setelah mengendalikan Imperial Gate begitu lama, Anda pasti tahu bagaimana cara mengeksekusi Imperial Gate, apakah saya benar? Anda harus mengetahui struktur formasi internal dan struktur runi dari Imperial Gate Divine Knife masuk dan keluar juga. Selama kamu tahu struktur formasi internal, kita bisa mencoba menyelesaikannya. Tidak, Tian Shu menggelengkan kepalanya. Anda salah menebak? Meskipun aku bisa mengendalikan pisau suci ini, aku tidak tahu apa-apa tentang struktur rune dan struktur formasi di dalamnya. Alasan mengapa saya bisa menjadi pembawa pisau adalah karena konstitusi saya yang unik. Saya bisa masuk ke Youdu. Pisau ilahi ini dirancang secara pribadi oleh kaisar pendiri dan digunakan untuk memutuskan tanduk di kepala Count Bumi. Qin Mu mengerutkan kening. Tian Shu terus berkata, dan orang yang mengasah pisau ini adalah pekerja surgawi yang paling kuat dalam dinasti pendiri Kaisar Dewa. Ini adalah orang yang saya katakan sebelumnya, bahwa Liu Ran yang memiliki masalah dengan Dewa Merah Qi Xiaoyu. Orang ini tampan dan dicintai oleh semua. Apa yang Anda maksud adalah bahwa orang yang telah menempa Imperial Gate Divine Knife adalah Sakra Buddha? Qin Mu heran dan senang. Dia buru-buru bertanya. Ini Liu Ran. Siapa itu Buddha Sakra? Tian Shu bingung. Qin Mu senang dan mondar-mandir di koridor panjang. Dia berkata sambil tersenyum, Buddha Sakra tidak lain adalah Liu Ran. Kita mungkin masih memiliki kesempatan. Saya sudah belajar tekniknya sebelumnya. Qin Mu mondar-mandir sambil mengingat kitab suci sakra yang diberikan Buddha Sakra kepadanya. Memang ada banyak hal yang bukan milik agama Buddha, dan di masa lalu, Qin Mu hanya mempelajari teknik pertempuran dan tidak memahami hal-hal lain sama sekali. Menelusuri dengan detail, baru kemudian dia menyadari ada banyak keajaiban penempaan yang tersembunyi dalam teknik Buddha Sakra. Dia mengerti dengan rajin dan setengah tahun telah berlalu tanpa sadar. Tian Shu menemukan Qi Jiwi, dan dia mengangkat kaki anak itu untuk menyeretnya kembali. Keduanya duduk dan mulai minum satu sama lain sampai mereka mati mabuk. Naga Kilin juga bergabung dengan mereka dan menangis dan tertawa, berseru untuk menjadi saudara sumpah dengan Qi Jiwi dan Tian Shu. Tepat ketika Qin Mu memahami apa yang dia butuhkan, dia mendengar suara Kotou keluar. Dia melihat Kilin Naga, Qi Jiwi, dan Tian Shu berlutut di sana dan berseru dengan serius ke sebuah toples anggur, menjadi saudara bersumpah yang memiliki nama keluarga dan jenis yang berbeda. Kami tidak meminta pada hari kelahiran yang sama, tetapi kami berusaha mati bersama. Kata mereka bertiga bersamaan. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan batuk. Aku sudah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Mereka bertiga berbalik untuk menatapnya. Qin Mu berkata, dari teknik Sakra Buddha, saya telah menemukan cacat kecil, dan dari kesalahan ini dalam tekniknya, saya akan dapat menemukan cacat yang telah ditinggalkannya setelah menempa senjata ilahi ini. Pisau gerbang ilahi kekaisaran ini tidak sepenuhnya sempurna. Selama kita menemukan tempat yang benar, aku akan dapat melepaskan gerbang pengaruh surga, dan kita akan dapat melarikan diri ke Youdu. Kita kemudian dapat melarikan diri ke Youdu dan kembali ke dunia yang hidup dari Youdu, kembali ke tubuh jasmani kita. Tian Shu menarik jenggot gerbang gunungnya dan berteriak, melarikan diri ke Youdu? Bukankah itu berarti saya harus menghadapi penguasa bumi? Aku tidak pergi. Penguasa bumi akan memakanku. Aku tidak pergi. Qin Mu berkata dengan sabar, Tian Senior, saya masih memiliki beberapa wajah di depan penguasa bumi. Jika saya tampil sebagai penengah, saya pasti dapat membantu Anda berdua mengubur kapak. Senior, jangan khawatir, tenangkan hatimu. Teknik Sakra Buddha memiliki cacat kecil, jadi ada tempat yang akan sedikit lebih tipis di Imperial Gate Divine Knife yang dia tempa. Di sana, saya akan dapat membuka gerbang pengaruh surga untuk menghubungkan ke Youdu. Poin penting adalah lokasi dari cacat itu. Tatapan Qin Mu berkedip,
dan dia menggunakan ki vitalnya untuk membangun bentuk tubuh jasmani sakra Buddha dan roh primordial. Dia mengubah kitab suci sakra menjadi ki vital untuk beredar di seluruh struktur tubuh jasmani dan roh purba. Dia menghitung secara detail. Cacat terus bergerak. Qin Mu menghitung selama beberapa bulan dan menatap tempat tertentu di mana ki vital beredar di tubuh Buddha sakra. Tempat itu adalah tempat tekniknya lemah. Qin Mu kemudian menggunakan ki vitalnya untuk membangun struktur dua dimensi Imperial Gate Divine Knife, dan dia membayangkan dirinya sebagai Buddha sakra. Ketika dia menempa pisau ilahi dan melaksanakan tekniknya, kelemahan dalam tekniknya secara tidak sadar akan menyatu ke Imperial Gate Divine Knife bersama dengan penempaannya. Dentang, dentang, dentang. Dia bisa membayangkan suara pukulan palu di samping telinganya berdering satu demi satu. Otak Qin Mu beroperasi mati-matian ketika simbol aljabar yang tak terhitung melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan tertawa keras. Oke. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa kilin naga sudah pingsan di tanah. Qi Jiwi mengungkapkan bentuk aslinya dan berubah menjadi phoenix berkepala 9 untuk berbaring di koridor. Kakinya dibaringkan oleh naga kilin sementara 9 kepalanya membentang ke 9 kamar. Tianshu masih baik-baik saja saat dia duduk di atas toples anggur sambil memegang ke toples anggur lain untuk minum perlahan. Bangun, bangun kalian semua. Qin Mu menendang kilin naga dan Qi Jiwi. Dia berkata sambil tersenyum, kita bisa keluar sekarang. Qi Jiwi sadar dan melihat sekelilingnya dengan linglung. Naga kilin juga menguap saat dia bangun. Qi Jiwi langsung ingat bagaimana ia menjadi saudara sumpah dengan naga kilin dan Tianshu, dan itu membuat wajahnya memerah. Dia merasa gelisah. Tianshu membawa botol anggur untuk berjalan. Kukunya mengeluarkan suara ketukan jelas saat dia berjalan sambil tersenyum. Kakak ketiga, kau sudah sadar? Jangan khawatir, kita hanya menjadi saudara sumpah ketika kita mabuk, kita tidak melakukan hal yang terlalu konyol. Ekspresi wajah Qi Jiwi membeku, dan dia bergumam, aku saudara ketiga. Naga kilin merangkak dan menggelengkan kepalanya. Kamu 100 tahun lebih muda dariku, jadi tentu saja kamu saudara ketiga. Kami bersumpah pada penguasa bumi bahwa kami berusaha mati bersama. Mata Qi Jiwi dipenuhi dengan rasa takut dan syok. Dia bingung. Mabuk benar-benar membuat kekacauan. Naga kilin, Tianshu, dan Qi Jiwi mengikutinya, dan naga kilin bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Qin Mu membuka pintu ke kamar dan membuka kepalanya untuk melihatnya. Dia mengeluarkan sebotol anggur halus dan memukulnya dengan gelombang kesadaran yang kuat. Kesadarannya sebenarnya menyebabkan kendi anggur halus memudar sampai benar-benar lenyap di depan mereka. Qin Mu menghitung kamar, dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berkata sambil tersenyum, di sini dan di saat ini. Semua orang tidak mengerti apa yang dia maksud, dan Qin Mu hanya mendorong pintu dengan paksa. Cahaya meledak dari bagian belakang pintu, dan itu membuat semua orang tidak bisa mengangkat tangan untuk melindungi mata mereka. Qin Mu berjalan ke kamar, dan naga kilin bergegas masuk. Tianshu dan Qi Jiwi juga buru-buru masuk ke ruangan. Ketika mereka kembali visi mereka tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidah mereka. Itu bukan ruangan, dan sebaliknya, itu adalah struktur ruang aneh dan tidak teratur yang dibentuk oleh semua jenis rune. Berbagai jenis rune membangun fragmen ruang yang berbeda. Fragmen ruang itu seperti roda gigi yang saling terkait satu sama lain. Tianshu bergumam, aku sudah membuka semua kamar di sini sebelumnya, jadi mengapa aku tidak pernah melihat kamar ini sebelumnya? Baru saat itu dia menyadari bahwa Qin Mu, yang berjalan di depan, telah berubah menjadi tukang kertas. Qin Mu seperti manusia kertas yang tidak memiliki ketebalan sama sekali. Dia hanya berjalan di depan mereka. Tianshu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa melihat bokongnya sendiri. Dia juga menjadi tukang kertas. Naga kilin dan Qi Jiwi tidak berbeda. Mereka adalah roh primordial masing-masing, dan roh primordial juga 3 dimensi. Namun ketika mereka datang ke ruangan itu, mereka benar-benar kehilangan semua ketebalan. Ruangan ini selalu ada, tetapi itu adalah cacat sakra Buddha. Selain itu, ruangan ini selalu bergerak dan bertransformasi. Bahkan jika Anda membuka semua pintu secara bersamaan, Anda mungkin masih tidak dapat menemukannya. Mulut Qin Mu muncul di belakang kepalanya, dan itu menyebabkan rambut naga kilin, Tianshu, dan Qi Jiwi berdiri. Fragmen ruang yang seperti roda gigi melayang melewatinya dengan diam-diam, dan itu benar-benar pemandangan yang berkilau dan mempesona. Ada banyak rune aneh dan langka tersembunyi di fragmen ruang, dan mereka pasti rune dari Founding Emperor. Kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, atau tubuh kita akan mati, gumamnya, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari rune. Saudara Qin, kita benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Qi Jiwi memburunya. 3 hari telah berlalu di dunia luar, bagaimana jika tubuh jasmani kita dirusak oleh binatang buas? Tianshu berkata sambil menghela nafas, tubuh badanku sudah lama mati. Senior, aku mungkin pernah melihat tubuhmu sebelumnya. Aku pernah melihat dewa yang mirip dengan tubuh penguasa di lembah hantu.
Di belakang sang dewa ada segel dengan bentuk sarang lebah. Dia memiliki gerbang yang mirip dengan gerbang pengaruh surga. Tianshu sedikit terpana, dan dia menggelengkan kepalanya. Tempat apa itu lembah hantu? Ketika saya memotong tanduk penguasa bumi mengejar saya dan datang meraih saya. Saya melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi dia benar-benar kuat. Bahkan ketika aku melarikan diri dari Youdu melalui God Execution Mysterious Gate, aku masih tidak bisa melepaskannya, jadi aku berubah menjadi patung batu. Saya akan ditangkap jika saya kembali. Masih ada bagian kecil dari roh primordial saya di patung batu, dan saya masih bisa merasakan cengkeramannya pada saya. Dia bergidik dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Itu benar, pengaruh gerbang surga yang kamu sebutkan tadi adalah gerbang ini? Gerbang ini mirip dengan gerbang eksekusi misterius Tuhanku, tetapi sebenarnya tidak sama. Jenggot kambing gunung Tianshu menggigil, dan dia tiba-tiba ketakutan. Jika aku memasuki Youdu, penguasa bumi pasti akan melihatku. Saya merasa lebih baik jika saya tinggal di sini. Qin Mu menghiburnya, dengan mengatakan, Senior, Anda bisa tenang, saya memiliki hubungan yang baik dengan penguasa bumi. Tianshu berjalan ke gerbang pengaruh surga sambil bergidik. Penguasa bumi tidak punya emosi, jadi bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang baik denganmu? Dia mengesampingkan keraguannya dan melewati gerbang pengaruh surga untuk melanjutkan ke Youdu. Tepat saat dia meraih pijakannya, sebuah lampu tiba-tiba bersinar menembus kegelapan saat sebuah perahu kecil dengan seorang penatua yang wajahnya tidak terlihat datang berlayar diam-diam. Kegelapan tanpa batas ada di sekitar mereka, dan hanya lampu bersinar di wajah mereka. Penatua di bawah lampu bangkit dan melambaikan tangannya. Raja suci yang baik setara ke surga memberikan penghormatan saya kepada Raja Langit Mingdu dan Putra Youdu. Anak Youdu? Tianshu melirik Qin Mu dan sedikit terpana. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan kekhawatirannya sebelumnya terhanyut. Aura yang tak tertandingi meledak, dan dia menjadi lebih dan lebih besar. Semangat primordialnya begitu besar sehingga Qin Mu dan yang lainnya tampak sangat kecil ketika berdiri di atas kakinya. Dia menyapa dengan lantang, pendiri menteri kiri Kaisar Dewa Dinasti Dewa, Tianshu, memberikan rasa hormat saya kepada pejabat resmi yang setara dengan surga. Penatua utusan maut berkata sambil tersenyum, Raja Surgawi, penguasa bumi telah menunggu lama. Silakan naik kapal. Aura Tianshu segera runtuh, dan roh primordialnya menyusut dengan cepat. Sambil mengocok tanduknya, dia terkekeh. Aku juga telah merencanakan untuk menemukan penguasa bumi untuk mencari pengampunannya. Saya tidak pernah berharap akan terjebak selama bertahun-tahun sehingga saya tidak bisa memiliki kesempatan untuk maju. Dia menyodoki Mu diam-diam dan berbisik dengan suara bergetar, kamu benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan penguasa bumi. Jangan khawatir. Qin Mu menepuk dadanya dengan berat. Penguasa bumi dan aku adalah sahabat karib, dia akan sedikit banyak memberi saya wajah. Perahu kecil melayang, dan penatua utusan maut menatapnya. Dia mencibir dan berkata, ketika saya merasakan seseorang membuka gerbang pengaruh surga, saya segera tahu itu adalah Anda. Anda datang untuk membuat masalah lagi. Jika Anda membuat lebih banyak masalah, penguasa bumi akan menelan Anda. Ekspresi Tianshu berubah pucat, dan dia merosot. Dia berpikir dalam hati, hubungan yang baik ini tidak seperti yang saya bayangkan. Saya sudah mati. Qin Mu juga menjadi penasaran dan bertanya, apa asal mula Raja Surgawi Mingdu? Mungkinkah itu terkait dengan dewa-dewa Mingdu? Ekspresi Qi Jiwi berkedip, dan dia melirik Tianshu yang menggigil di sudut. Tianshu bahkan lebih gugup daripada dia, memungkinkan dia merasa nyaman. Saya pernah mendengar Dewa Merah berbicara tentang gelar Raja Surgawi Mingdu, dan saat itu, Dewa Merah membuat saya pergi ke Mingdu untuk belajar mantra. Dia memberitahu saya banyak pantangan tentang Mingdu dan bahwa Raja Surgawi Mingdu adalah nama yang tidak boleh kita sebutkan. Qin Mu melirik Tianshu dan takjub. Mengapa demikian? Dewa Hitam memiliki dendam dengan Raja Surgawi Mingdu. Qi Jiwi menjadi tenang dan berkata, penguasa bumi sebenarnya menganugerahkan gelar Raja Surgawi Mingdu. Saya pernah mendengar Dewa Merah menyebutkan bahwa Kakak Tian memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni jiwa. Dia dapat masuk dan meninggalkan Youdu sesuka hati dan memiliki reputasi yang cukup. Dengan demikian, penguasa bumi memandangnya dengan tinggi dan memberinya gelar Raja Surgawi Mingdu. Dewa Merah mengatakan penguasa bumi benar-benar memiliki niat buruk. Niat awalnya adalah untuk menabur perselisihan antara Raja Surgawi Mingdu dan Dewa Hitam untuk membuat mereka bertarung. Penatua utusan maut berkata, jangan berpikir terlalu rendah tentang penguasa bumi. Penguasa bumi merasa dia melambangkan sistem seni ilahi Youdu seperti Dewa Hitam dan merasa dia tidak akan lebih lemah dari Dewa Hitam di masa depan. Tentu saja, ada juga niat menabur perselisihan. Qi Jiwi berkata, setelah itu, penerus Dewa Hitam pergi mencari Raja Surgawi Mingdu untuk masalah dan kakak Tianshu membunuh banyak muridnya. Tianshu tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi senang dan berkata sambil tersenyum,
Saya adalah Raja Surgawi yang setingkat dengan Dewa Hitam, bagaimana saya bisa lebih lemah dari muridnya? Qin Mu memiliki ekspresi aneh saat dia memeriksa Tianshu. Dia benar-benar tidak bisa melihat pemabuk yang memandang anggur sebagai hidupnya yang begitu terkenal hingga memiliki reputasi yang sama dengan putra surga Yin. Dia benar-benar membunuh murid Dewa Hitam, dan bahkan murid besarnya meninggal di tangan Raja Surgawi Mingdu. Dengan demikian, Dewa Hitam pergi untuk menemukannya secara pribadi. Qi Jiwi ragu-ragu dan berkata, Dewa Merah berkata meskipun kakak Tian dikalahkan, Dewa Hitam tidak berhasil membunuhnya dan membiarkannya melarikan diri sebagai gantinya. Tianshu penuh senyum dan terkekeh. Meskipun aku bukan lawannya, aku masih seorang Raja Surgawi, lagi pula, tidak mudah jika dia ingin membunuhku. Dan kemudian, kakak Tian jatuh dengan penguasa bumi, lanjut Qin Mu. Ekspresi Tianshu berubah pucat, dan dia pingsan di atas kapal kecil. Dia berkata dengan wajah menangis, apa yang bisa saya lakukan? Kaisar pendiri mengirim Imperial Gate Divine Knife kepada saya dan ingin saya memotong penguasa bumi, bagaimana saya berani melakukannya? Dan pendiri kaisar memberi saya banyak anggur, dan anggur itu benar-benar nikmat. Setelah minum, saya bahkan berani memotong kaisar pendiri, apalagi penguasa bumi. Karena itu, saya mengambil pisau dan pergi ke Youdu dengan gegabah. Saya hanya sadar ketika penguasa bumi menangkap saya. Qin Mu menatapnya dengan ekspresi aneh. Tianshu terlihat sangat pemalu, namun dia suka minum. Dia biasanya pemalu, tetapi begitu dia minum, dia gegabah. Penatua utusan maut tidak mengemudikan perahu kecil itu ke kediamannya, dan sebaliknya, pergi ke tubuh penguasa bumi di mana tanduk ke-9 belokan itu. Ekspresi Tianshu pucat, dan dia memandang Qin Mu dengan bingung. Qin Mu bergumam, kita mungkin akan bertemu tubuh sebenarnya dari penguasa bumi, jangan takut, jangan takut. Secara bertahap, mereka bisa melihat mata penguasa bumi terbang semakin dekat. Semakin besar ketiga mata itu, semakin sulit untuk melihat penampilan penuh penguasa bumi. Qin Mu masih bisa melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya beristirahat di kulit penguasa bumi dan tanah yang tak terhitung jumlahnya di mana hantu yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Mereka membangun kota-kota yang indah, dan bahkan ada beberapa tempat yang berperang. Dia bahkan melihat banyak monster dengan ukuran tubuh besar membawa istana, dan istana itu dirantai ke tubuh mereka. Mereka berjalan maju di tubuh penguasa bumi, mengambil setiap langkah dengan susah payah. Tianshu berkata, mereka yang memiliki sedikit status di Youdu akan membesarkan 1 atau 2 monster dan memperlakukan mereka sebagai tunggangan. Ketika mereka mengunjungi teman dan keluarga mereka akan membiarkan monster ini membawa mereka dan membuat mereka terlihat mengesankan. Saat itu, ketika saya bergaul dengan Youdu, saya juga sangat mengesankan. Penatua utusan maut berkata sambil tersenyum, setelah Raja Surgawi bertemu dengan penguasa bumi, Anda dapat terus menjadi sangat mengesankan. Tianshu tampak putus asa dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Qin Mu menghiburnya, mengatakan, jangan khawatir, dia membuatmu takut. Penguasa bumi memiliki toleransi yang sangat tinggi, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Penatua utusan maut mencibir dan berkata, hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Jangan pikir penguasa bumi tidak tahu. Anda adalah orang yang telah mencuri kekuatannya baru-baru ini, apakah saya benar? Kejahatan yang telah Anda lakukan, penguasa bumi akan mengingatnya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, penguasa resmi, saya juga melakukannya untuk menyelamatkan Dewi Yin Surgawi. Dewi Surgawi Yin mengelola roh mati ketika jiwa hancur, dan jika jiwa tidak hancur, penguasa bumi mengelola mereka. Saya merasa tidak bisa membiarkan keindahan seperti Dewi Surgawi Yin lenyap begitu saja dan karenanya saya mengambilnya tanpa bertanya. Saya meminjam sedikit kekuatan dari penguasa bumi dan Adipati Surga. Adipati Surga bahkan mengatakan apa yang saya lakukan itu baik dan benar. Adipati Surga mengatakan itu? Penatua utusan maut bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Mu berkata dengan benar, tentu saja. Adipati Surga sangat berprinsip, dan dia sangat mendukung tindakan saya. Adipati Surga bahkan mengatakan penguasa bumi akan memahami dan menyetujui tindakan saya. Anda pasti salah ketika Anda mengatakan penguasa bumi akan mengingat kesalahan saya. Saya kira kita tidak seharusnya mengganggu hitungan bumi meskipun kita kembali di Youdu, kenapa tidak Anda kirim kami kembali dulu? Kami sudah tiba. Penatua utusan mau tenang, dan dia mengabaikan ekspresinya yang tulus dan jujur. Kapal berlayar santai menuju mata ketiga penguasa bumi, dan mereka tidak bisa melihat mata lagi. Mereka hanya bisa melihat lampu merah tanpa batas. Perahu kecil itu berlayar ke lampu merah, dan tubuh Qin Mu gemetar ketika dia berbalik untuk melihatnya. Dia benar-benar bisa melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya melalui mata penguasa bumi, dan jiwa-jiwa dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditangkap di matanya. Kemampuan yang benar-benar luar biasa. Di kedalaman lampu merah adalah platform melingkar yang memiliki radius 3000 yard. Di peron melingkar ada sebuah istana, dan perahu kecil itu berlayar ke peron melingkar untuk berhenti di samping. Qin Mu dan sisanya turun dari kapal,
dan Tianshu hampir merosot ke tanah. Pada saat itu, mereka mendengar suara lembut berbicara dengan tawa. Karena penguasa bumi memiliki pengunjung, aku tidak akan tinggal dan mengganggumu lagi. Saya akan datang untuk mengunjungi hari lain. Tidak perlu mengirim saya pergi. Qin Mu mendengar suara itu, dan dia sedikit terkejut. Dia merasa itu terdengar familiar. Penatua utusan maut menambatkan kapal dan berkata, ketika tamu itu keluar, kita bisa masuk. Setelah beberapa saat, Qin Mu melihat seorang pria langsing berjalan keluar dari istana, dan pria itu tampak sangat tampan. Dia memiliki sikap yang tidak dapat dijelaskan, dan orang-orang akan merasa segar untuk melihatnya. Mereka tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Qin Mu bisa membayangkan jika wajah tabib masih ada, dia pasti sama tampannya juga. Ekspresi Tianshu sedikit berubah, dan dia mendengus. Pria tampan itu menghampiri dan menyapa penatua utusan maut. Penguasa resmi. Penatua utusan maut membalas salamnya. Pria tampan itu melihat Tianshu dan sedikit terpana. Dia berkata sambil tersenyum, jadi itu Raja Surgawi, kau masih hidup. Tianshu berubah dari ketidakberdayaan sebelumnya dan berdiri tegak. Tanduknya memancarkan cahaya ilahi yang dingin, dan dia berkata, terima kasih atas restu, aku belum mati. Pria tampan itu memandang berkeliling sambil tersenyum. Tidak buruk bahwa Anda bisa melarikan diri setelah Yan Xiaoqing menjebak Anda di Imperial Gate Divine Knife, namun, Anda masih memotong tanduk penguasa bumi sehingga sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa tetap hidup. Benar, saya tahu Anda suka anggur, oleh karena itu, saya sudah memberitahu Yan Xiaoqing untuk membawakan anggur yang baik untuk Anda, bagaimana rasanya? Jenggot kambing gunung Tianshu melayang, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Pria tampan itu tersenyum tipis. Ini Youdu, jangan sembrono. Itu benar, kamu sudah gegabah sekali. Jiwi, kenapa kamu di sini juga? Ekspresi Qi Jiwi sedikit berubah, dan dia berjalan keluar dari belakang kilin naga. Dia menyapa, Jiwi membayar rasa hormat saya untuk menguasai. Pria tampan memeriksanya dan mengerutkan kening. Anda hanya memiliki tubuh jasmani Anda yang tersisa, di mana tubuh jasmani Anda? Qi Jiwi mengungkapkan ekspresi malu dan berkata, saya tersedot ke Imperial Gate Divine Knife, jadi jasmani saya masih berada di reruntuhan besar. Hati Qin Mu melonjak, dan dia langsung tahu siapa pria tampan itu. Dewa Hitam Mingdu, dan juga Putra Surgawi. Dia berpikir dalam hati, Surgawi? Saya mencuri kekuatan penguasa bumi Ound untuk menghidupkan kembali Dewi Yin Surgawi, dan fakta ini pasti tidak akan luput dari matanya. Putra Surgayin sepertinya merasakan auranya goyah dan menatapnya sebelum memuji. Semangat primordial yang stabil, benar-benar pemuda yang baik. Raja Surgawi, apakah ini muridmu? Tianshu tertawa kecil. Bukan urusanmu. Putra Surgayin menatap Qin Mu dan mengungkapkan senyum hangat. Tidak ada masa depan mengikuti pemberontak ini, jika ada kesempatan, Anda dapat menemukan saya di Mingdu. Saya mengagumi orang-orang muda seperti Anda. Qin Mu memiliki rasa takut dan gentar ketika dia melihat Tianshu sebelum melihat Putra Surgayin. Dia tampak tak berdaya. Putra Surgayin mengambil langkah untuk pergi. Jiwi, karena penguasa bumi ingin bertemu kalian, aku tidak akan membawamu pergi dengan paksa. Setelah Anda menyelesaikan hal-hal di sini, pergi ke dunia yang hidup dan temukan tubuh jasmani Anda, lalu segera pergi ke sana. Kakak-kakak lelaki Anda sudah mulai turun dari bencana. Kunjungan saya kali ini adalah untuk berdiskusi dengan penguasa bumi tentang bagaimana menghadapi miliaran jiwa yang tiba-tiba akan mati di batas bawah. Dipahami. Qi Jiwi membungkuk dan hanya mengangkat kepalanya setelah dia menghilang. Qin Mu menyipitkan matanya. Bidang Putra Surgayin Qi cukup luas, dan sikapnya yang mengesankan selalu menekan Tianshu dengan mantap. Dia benar-benar orang yang kuat. Qi Jiwi meliriknya dan berkata, Tuanku tidak mengenali Anda. Terima kasih banyak. Qin Mu membungkuk. Qi Jiwi membuka mulutnya dan tiba-tiba menghela nafas. Kami awalnya musuh, namun aku sudah bersumpah-bersumpah dengan naga kilin ketika aku berkepala dingin, jadi tidak baik bagiku untuk mengkhianatimu. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dia memiliki tatapan kosong di tatapannya. Tianshu penasaran. Qin Mu, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa identitas Anda tidak bisa diungkapkan kepada Dewa Hitam? Qin Mu menghela nafas dan berkata, sulit untuk dijelaskan dengan beberapa kata. Mata Tianshu menjadi lebih besar, dan dia bahkan lebih penasaran. Penatua utusan maut maju dan berkata dengan acuh tak acuh, masuk, jangan biarkan penguasa bumi menunggu terlalu lama. Tianshu segera merosot lagi seolah-olah dia adalah monster kambing gunung yang akan mati. Dia berbaring di lantai dan tidak mau bergerak. Qin Mu meraih tanduk kambing gunungnya dan menyeretnya sampai ke aula utama. Penguasa bumi tepat di depan mereka, meskipun itu kemungkinan tiruannya. Dia diselimuti api dan memiliki kepala harimau, tanduk banteng, dan tubuh manusia, dan dia membalik-balik tumpukan buku yang tebal. Petugas resmi, apakah Anda menambahkan insiden di mana dia mencuri kekuatan saya,
Penguasa bumi bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Penatua utusan maut melirik Qin Mu dan berkata, "Penguasa bumi, saya sudah menambahkan, ini ada di halaman 1008 dari buku ke-8. Setiap hutang dicatat dengan jelas dan tidak akan ditinggalkan." Penguasa bumi meletakkan buku itu di tangannya dan mengambil buku ke-8. Dia membalik-baliknya dan berkata, "Apakah kamu mencatat setiap kali dia membuka gerbang surga perubahan?" "Saya sudah." Penatua utusan maut berkata, "Dia terus membuatku takut, jadi aku harus mencatatnya. Juga, setiap orang yang meninggal dari tangannya juga dicatat dengan jelas tanpa kesalahan. Kami hanya dapat menghapus daftar bersamanya setelah dia meninggal. Namun, semua ini adalah masalah kecil, dan saya telah mencatatnya di buku-buku lain-lain." Penguasa bumi meletakkan buku ke-8 dan bertanya, "Di mana buku-buku lain-lain?" Penatua utusan maut menjawab, "Ada terlalu banyak buku lain-lain, jadi saya telah membuat ruangan lain untuk menyimpannya. Sudah hampir penuh sekarang. Haruskah saya membawa gulungan lain-lain untuk penguasa bumi untuk melihatnya?" "Tidak perlu." Penguasa bumi juga merasakan sedikit sakit kepala dan menggelengkan kepalanya. Selama itu direkam dengan jelas, tidak apa-apa. Tian Shu baru saja roboh ke tanah, dan kepala kambingnya menghantam tanah dengan keras, berhenti hanya setelah memantul 2 kali. Qi Jiwi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Kakak Tian, penguasa bumi seharusnya tidak mengatakan Anda, dia berbicara tentang saudara Qin Fengqing." Tian Shu berkata dengan lemah, "Saya tahu dia berbicara tentang dia, tetapi saya pikir dia memiliki hubungan yang baik dengan penguasa bumi dan sekarang sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan penguasa bumi berdasarkan hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Saya masih mengantisipasi penguasa bumi Mi untuk memberinya wajah dan sekarang saya pikir hasil penguasa bumi memberinya muka akan menjadi biaya tambahan untuk kejahatan saya. Biarkan aku berbaring di sini sebentar, tiba-tiba aku merasa sangat lemah." Penguasa bumi memandang Qin Mu yang berdiri di sana dengan gelisah dengan kepala tertunduk. Dia akan mencoba untuk melirik sekilas dari waktu ke waktu dan menarik kembali pandangannya seolah-olah dia terkejut. Penguasa bumi berkata, "Melindungi pidana Tian Shu dan membebaskannya menyebabkan kemalangan pada dunia, kesalahan ini akan dicatat di kepalamu, apakah kamu menerimanya?" Qin Mu buru-buru berkata, "Saya tidak." "Letakkan di kepalanya," penguasa bumi berkata kepada penatua utusan maut. Penatua utusan maut mengatakan ya dengan senang hati dan mencatatnya dengan kuasnya. Dia berkata kepada Qin Mu, "Penguasa bumi tidak memihak dan dia tidak meminta pendapat Anda, dia hanya memberitahu Anda sehingga Anda tidak akan memiliki keluhan setelah Anda mati di masa depan." Qin Mu langsung merasa nyaman. Dia berkata sambil tersenyum, "Di masa depan? Kalau begitu, penguasa bumi tidak akan membunuhku kali ini." Penguasa bumi meliriknya dan berkata, "Umurmu di dunia yang masih hidup belum berakhir sehingga kami tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Namun, semakin lama Anda berada di Youdu, semakin lemah tubuh jasmani Anda akan tetap mati. Kamu bukan fokus utama dari pemanggilan hari ini, dia." Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Tian Shu, dan cambuk menyerang dan melilit Tian Shu. Tian Shu tidak bisa melepaskan diri, dan wajahnya pucat. Qin Mu mengambil langkah maju dan berdiri di antara mereka. Dia bertanya dengan keras, "Bolehkah saya bertanya pada penguasa bumi, kejahatan apa yang telah dilakukan Tian Shu? Memutuskan tanduku, mencuri Youduku, memisahkan wilayahku untuk membentuk Feng Du, ini adalah kejahatan besar." Penguasa bumi bertanya dengan serius, "Apakah Anda menonjol untuknya? Apakah Anda akan mengambil hukumannya untuknya?" Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar pendiri merancang pisau gerbang ilahi kekaisaran, dan perintah itu diberikan kepadanya oleh kaisar pendiri. Tian Shu hanya mengikuti perintah, apakah salah jika subjek mengikuti perintah penguasa?" Penguasa bumi berkata, "Orang yang membawa pisau sudah melakukan kesalahan sejak awal. Jadi penguasa bumi menggertak yang lemah dan takut yang kuat." Tanya Qin Mu. Darah Tian Shu mengalir dingin, dan Qi Jiwi juga gelisah. Mengapa saudara Qin berani mengatakan sesuatu dan segalanya? Meskipun dia adalah putra Youdu, bahkan identitas itu tidak dapat melindunginya. Penguasa bumi mengerutkan kening sedikit, dan api berputar di antara tanduknya. Qin Mu melanjutkan, mengatakan, "Jika penguasa bumi tidak memihak, Anda harus meminta kaisar pendiri bertanggung jawab dan menemukannya. Penguasa bumi tidak mengejar dalang dan hanya menerima hukuman Tian Shu membuat saya curiga Anda hanya menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Saya seorang junior, dan junior juga memiliki hati yang benar. Jika penguasa bumi tidak memihak, junior tidak dapat menerima keputusan Anda dan harus keluar untuk mengungkapkan pendapat saya. Jika penguasa bumi tidak takut akan yang kuat, dalam hal itu, kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di surga kaisar tertinggi dan Luofu Heaven, mengapa penguasa bumi tidak mencari pencetusnya?" Penatua utusan maut mengerutkan kening dan berkata, "Anak Youdu, Anda tidak tahu alasan di belakang, jangan bicara tentang ini." "Biarkan dia bicara," penguasa bumi mengangkat tangannya. Penatua utusan maut hanya bisa menahan diri dan diam-diam cemas untuk Qin Mu.
Qin Mu terus berbicara, dan berkata, dan siapa pencetusnya? Tamu terhormat yang baru saja keluar dari istana penguasa bumi. Putra surga Yin membiarkan murid-muridnya melakukan apa saja yang mereka sukai dan memaksa orang-orang yang selamat dari Crimson Light ke surga Luofu, wilayah iblis, untuk mengadakan pertumpahan darah. Luofu Heaven dihancurkan, dan hanya Qi Shi yang tersisa dari korban Crimson Light yang tersisa. Untuk bertahan hidup, iblis tidak punya pilihan selain menyerang Kaisar Agung Surga. Murid-murid Putra Langit Yin kemudian menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk mengorbankan surga Luofu, menabraknya ke surga Kaisar tertinggi, yang pada gilirannya menyebabkan surga Kaisar Agung menabrak reruntuhan besar. Ini mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pencetus kejahatan sejati ada di sini, jadi mengapa penguasa bumi tidak membunuhnya? Saudaraku menciptakan kekacauan di Youdu, dan penguasa bumi menaruhnya di kepalaku, ingin mengalahkan dan membunuhku. Saya memanggil jiwa Seven Kill Star Saffron Wei Liao, dan penguasa bumi menaruhnya di kepala saya, ingin mengalahkan dan membunuh saya. Ketika saya bertarung di medan perang dan membunuh musuh, penguasa bumi meletakkannya di kepala saya, ingin mengalahkan dan membunuh saya. Dan sekarang, ketika murid-murid Putra Surga Yin ingin memandikan seluruh perdamaian abadi dengan darah dan menghidupkan kembali patung-patung batu dengan menjatuhkan musibah pada perdamaian abadi, banyak nyawa akan hilang lagi. Penguasa bumi, bagaimana Anda memihak? Apakah Anda ingin mengalahkan dan membunuh mereka? Kamu jelas-jelas menindas yang lemah dan takut yang kuat, kamu menindas yang baik dan takut pada yang jahat, jadi apa kejahatan Tian Shu yang memotong tandukmu? Jika itu adalah kaisar pendiri yang duduk di puncak langit surga sekarang, apakah Anda bahkan berani mengeluarkan kentut? Kamu bilang aku penuh kejahatan dan menempatkan semua masalah yang saudaraku telah lakukan di kepalaku. Memang benar bahwa saudara lelaki saya melakukan segala macam kesalahan yang dapat dibayangkan, tetapi ia bertindak berdasarkan pengetahuannya. Namun Anda sebagai penguasa Youdu tidak bertindak atas apa yang Anda khotbahkan. Anda benar-benar memalukan bagi reputasi dewa suci alami yang dilahirkan. Kamu mungkin juga membiarkan posisimu dan membiarkan saudaraku menjadi penguasa Youdu, setidaknya dia memperlakukan semua orang dengan adil, setidaknya seperti kamu yang tidak. Tian Shu, Naga Kilin, dan Qi Jiwi hampir hancur di celana mereka dari mendengar apa yang dikatakan Qin Mu. Bahkan penatua utusan maut mengambil beberapa tegukan dan berpikir pada dirinya sendiri, sudah berakhir, sudah berakhir. Tiga mata penguasa bumi menatap Qin Mu, dan Qin Mu menatap kembali tanpa mengalah. Kamu pada awalnya sangat pintar dan tahu bagaimana membimbing situasi untuk keuntunganmu, kamu tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi dan mengapa kamu tidak mundur hari ini. Mengapa Anda harus berdebat keras untuk apa yang benar? Penguasa bumi akhirnya berbicara, dan dia bertanya. Qin Mu membungkuk dan berkata, semua orang telah mengumpulkan dendam, dan begitu dendam berlangsung untuk waktu yang lama, seseorang masih akan hancur berantakan. Saya juga bagian dari semua orang, saya mencari pengampunan Anda jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Penguasa bumi mengangguk perlahan dan berkata, bagaimana kamu tahu aku tidak punya buku kecil untuk mencatat dosa Putra Surga Yin? Qin Mu berkata, jika Anda memilikinya tetapi tidak melakukan hukuman, apa bedanya dengan tidak memilikinya di tempat pertama? Saya tahu penguasa bumi berada dalam posisi bermasalah dan kekuatan langit surgawi terlalu kuat sehingga Anda tidak bisa bertindak sesuai keinginan. Karena penguasa bumi tidak mau bergerak sendiri, mengapa tidak mempergunakan orang lain? Ekspresi penguasa bumi sangat tenang, dan tidak ada perubahan ekspresi yang bisa dilihat sama sekali. Yang kamu maksud, kejahatan harus dilawan dengan kejahatan, aku ini jahat, dan Tian Shu juga jahat ini. Di dunia saat ini, tidak ada banyak orang yang berani melawan Putra Surga Yin sampai mati, tetapi Tian Shu adalah salah satunya. Qin Mu berkata, bukankah lebih baik jika penguasa bumi membiarkan Tian Shu pergi dan membiarkannya bertarung sampai mati dengan Putra Surga Yin? Tian Shu memang memutuskan tanduk Anda, tetapi ada juga alasan untuk itu. Dia berada di bawah perintah Founding Emperor, dan karena Founding Emperor tidak ada di sini, aku akan menanggung kejahatannya. Penguasa bumi bisa menempatkan kejahatan ini di kepalaku. Saya hanya berharap agar penguasa bumi melepaskannya dan membiarkannya bertarung dengan Putra Surga Yin. Penguasa bumi bisa menunggu dan menuai manfaatnya. Tiga mata penguasa bumi terus menatapnya, dan dia tidak pernah mengalihkan pandangannya. Tian Shu dan yang lainnya gelisah. Qin Mu tidak tahu seberapa kuat penguasa bumi, tapi Tian Shu tahu betul. Selama periode pendiri kaisar, ia telah diberi gelar Raja Surgawi Mingdu karena kemampuannya yang luar biasa yang diasah dengan sempurna. Tapi membandingkannya dengan penguasa bumi, itu seperti membandingkan sebutir beras dengan matahari yang terik. Dia memiliki rasa takut alami akan penguasa bumi. Namun Qin Mu bisa sangat nyaman di depan penguasa bumi dan bahkan memiliki diskusi yang panas. Dia bahkan bisa memarahi penguasa bumi dan mendiskusikan istilah-istilah dengan penguasa bumi setelah memarahinya. Di matanya, itu adalah jalan menuju kematian. Tepat pada saat itu, suara penguasa bumi terdengar. Baik, aku akan memberimu wajah ini dan membiarkannya pergi.
Cambuk di sekitar tubuh Tianshu mengendur, dan dia jatuh ke tanah. Pikiran Tianshu kosong, dan dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak mendengar penguasa bumi dengan jelas. Penguasa bumi benar-benar setuju dengan persyaratan Qin Mu dan bahkan mengatakan dia akan memberinya wajah. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Qin Mu membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, penguasa bumi, karena mengabulkan permintaanku. Tidak masalah jika mereka adalah orang biasa atau kaisar celestial, selama kejahatan dilakukan, aku akan tidak memihak dan akan mencatatnya. Penguasa bumi berkata dengan tenang, setiap orang memiliki buklet masing-masing, dan satu-satunya perbedaan adalah ketebalan. Saya tidak menyalahkan Anda karena mencuri kekuatan saya untuk menghidupkan kembali Dewi Yin Surgawi, sebaliknya, saya sangat mengagumi Anda. Semua makhluk berduka untuk sesamanya, aku juga tidak bisa menerima Dewi Kematian Surgawi Yin, tapi aku tetap penguasa Youdu. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan, dan saya hanya bisa membiarkan orang lain melakukannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan, dan saya hanya bisa membiarkan orang lain mengatakannya. Anda telah melakukannya, dan Anda telah mengatakannya, untuk bersikap adil, tidak peduli betapa saya mengagumi Anda, saya masih perlu mencatat dan menangani masalah sesuai dengan aturan Youdu. Apakah kamu mengerti? Qin Mu membungkuk. Saya mengerti. Penguasa bumi menganggukkan kepalanya dan berkata, kalian bisa pergi sekarang. Qin Mu ragu sejenak. Earth Count, bisakah aku bertemu ibuku? Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia dihukum karena kamu. Wajah penguasa bumi tanpa ekspresi ketika dia berkata, beberapa bulan setelah kamu lahir, kamu melakukan kesalahan besar dalam Youdu dan untuk melindungi hidupmu, dia mengirimmu pergi. Tetapi untuk melindungi Anda dan tidak membiarkan tembakan besar Youdu mengejar Anda, dia mengambil semua kesalahan Anda. Jika Anda ingin bertemu dengannya, saya bisa mengaturnya, tetapi murid-murid Mingdu sudah bergerak. Jiwa-jiwa kehidupan di Eternal Peace saat ini sedang dibimbing ke Youdu. Apakah Anda yakin ingin bertemu dengannya? Qin Mu berdiri di sana dengan kosong seolah-olah dia disambar petir. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Tianshu, Brother Qi, mari kita kembali ke kedamaian abadi sekarang. Penguasa bumi melihatnya pergi dan melihat pemuda itu diam-diam menyeka air matanya. Dia akan menjadi anak yang baik, kata penguasa bumi lembut. Penatua utusan maut membungkuk dan berkata, tentu saja dia akan menjadi anak yang baik. Biarkan saya mengirim mereka. Di atas kapal kertas, Qin Mu berbalik dan memandangi penguasa bumi yang tampak dingin dan gelap. Ada banyak orang mati yang tinggal di sana, dan itu sangat hidup. Kerabatnya juga ada di sana, dan mungkin bahkan ada ayahnya yang masih mengemudikan kapal untuk menemukan jejak ibunya dalam kegelapan. Namun dia memiliki kesempatan untuk bertemu mereka tetapi tidak bisa. Aku akan kembali ketika kekacauan di Eternal Peace diatasi. Aku akan kembali untuk bertemu kalian berdua. Qin Mu mengungkapkan senyum hangat dan berpikir pada dirinya sendiri, saya tidak ingat apa yang saya lakukan setelah saya lahir. Pasti kakak laki-laki yang melakukannya, tetapi apa yang telah dia lakukan adalah apa yang telah saya lakukan. Namun, saya tidak tega membiarkan ibu menderita karena saya. Ibu, aku akan kembali menjemput kalian berdua. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita di Youdu atas nama saya. Di atas kapal kertas, Tianshu terus memeriksa Qin Mu. Dia memperhatikan pemuda itu tampak ceria, tetapi kekhawatiran dan kerinduannya terhadap kerabatnya tersembunyi di alisnya. Dia benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan penguasa bumi. Tianshu diam-diam bertanya pada penatua utusan maut, berbisik, pejabat yang berdaulat, kami juga teman lama. Mengapa penguasa bumi memberinya wajah dan membiarkanku keluar? Saya tidak percaya bahwa penguasa bumi akan melepaskan saya hanya karena kata-katanya. Penatua utusan maut melirik Qin Mu dan berbisik, tentu saja penguasa bumi tidak akan membiarkan Anda pergi hanya karena kata-katanya. Jika itu masalahnya, semua orang akan datang untuk memotong tanduk penguasa bumi. Bahkan tanduk 9 tikungan tidak akan dicukur. Setelah Anda memotong sepotong untuk membuat Fengdu, beberapa dunia lain dihancurkan dan baru kemudian penguasa bumi berhasil memperbaiki tanduknya. Harga yang dia bayar tidak kecil. Alasan mengapa penguasa bumi memberinya wajah adalah karena dia tidak ingin dia kembali ke Youdu. Tianshu menatap dengan mata terbuka lebar. Dia tidak ingin dia kembali ke Youdu? Apa alasannya? Dia lahir di Youdu dan yang pertama lahir di Youdu setelah penciptaan Youdu. Dengan demikian, ia disebut sebagai anak Youdu. Penatua utusan maut menghela nafas dan berkata, kamu tidak melihat penampakan yang muncul ketika dia dilahirkan. Seluruh Youdu terguncang. Dan tembakan-tembakan besar yang tak terhitung menyusup ke dalam Youdu untuk melihat kesempatan yang mulia itu. 3 hingga 4 bulan kemudian, dia menembus tanduk 9 tikungan. Tianshu memiliki ekspresi aneh dan tergagap, menembus jalannya. Penatua utusan maut menganggukkan kepalanya dan mengingat pemandangan yang telah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Tanduk penguasa bumi ditembus,
Dan itu memengaruhi manfaat dari sejumlah tembakan besar di Youdu. Karena itu semua orang datang bersama untuk menjatuhkannya, dan banyak sekali tembakan besar dimakan. Lihat, masih ada banyak tempat di penguasa bumi yang sedang dalam kekacauan, dan para hantu masih berperang satu sama lain. Hanya dengan itu, Anda tahu seberapa kuat kebangkitan kehancurannya. Tianshu juga merupakan salah satu pukulan besar Youdu sekali, dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar, jadi dia mengerti apa yang dia maksud. Tembakan besar Youdu memiliki kekuatan besar di Youdu, dan mereka semua bisa memiliki sepotong wilayah di tubuh penguasa bumi. Wilayah yang mereka pimpin sangat luas, dan mereka memerintah miliaran hantu. Setelah Kinmu makan tembakan besar, tidak akan ada yang tersisa untuk memerintah para hantu. Dengan cara itu, tembakan besar lainnya akan mengambil kesempatan untuk masuk dan berebut wilayah. Dapat dilihat bahwa Kinmu makan terlalu banyak tembakan besar Youdu, itulah sebabnya perang telah berlangsung sampai saat itu dan tidak berhenti. Tianshu terdiam sesaat dan berkata, di kedalaman Youdu, beberapa eksistensi adalah praktisi kuat kaisar tahta sebelum mereka mati, bukankah mereka bergerak? Tianshu menggigil beberapa kali dan berkata sambil menghela nafas, terjebak di dalam Imperial Gate Divine Knife membuat saya kehilangan begitu banyak hal menarik. Penatua utusan maut mencibir. Bahkan jika kamu ada di sana, kamu tidak akan berdaya, tanpa menyegelnya, dia hanya Raja Iblis murni. Dia akan memakan apa saja yang dia dapatkan, dan bahkan kamu akan dimakan. Setelah Anda kembali, jangan pernah mencoba menyentuh segel di jantung alisnya, Anda akan mati menyedihkan jika melakukannya. Tidak hanya satu kali dia berhasil menembus segel dalam beberapa tahun terakhir, dan penguasa bumi terganggu dan sakit kepala. Tianshu tertawa datar. Saya bukan orang yang ingin tahu, Anda tahu saya sangat pemalu. Setelah mengatakan itu, ia melirik Kinmu yang sedang melamun. Tatapannya jatuh di jantung alisnya. Penatua utusan maut berkata, ketika kamu tidak minum, kamu takut, tetapi setelah kamu minum, kamu berani memotong penguasa bumi. Apalagi yang tidak berani Anda lakukan? Anda dan saya adalah teman lama, jadi saya memperingatkan Anda sekarang, jika tidak, jika Anda melepaskannya, itu akan menjadi bencana yang lebih besar daripada memenggal tanduk penguasa bumi. Kami di sini di dunia orang hidup. Semua orang di kapal berdiri dan melihat ke depan. Itu benar-benar hitam. Tiba-tiba, penatua utusan maut mendorong Tianshu turun dari kapal. Penatua utusan maut juga mendorong Kinmu dan Kijiwi turun dari kapal sebelum melihat kilin naga. Naga kilin segera mengambil inisiatif untuk melompat sendiri. Potongan daging besar ini pasti memiliki mata yang bagus. Penatua utusan maut terkekeh dan membalikkan perahunya untuk kembali. Pada perjalanan pulang, kapal kertas dipenuhi aktivitas saat mereka berlayar keluar dari perdamaian abadi dan menuju tubuh jasmani penguasa bumi. Jiwa orang-orang kedamaian abadi mengisi setiap perahu. Dengan begitu banyak kapal, itu berarti beberapa juta orang tiba-tiba mati dalam waktu singkat. Penatua utusan maut tercengang. Para murid Mingdu telah membuat langkah mereka. Perahu-perahu kecil berhenti dan di haluan adalah penatua yang tampak persis sama. Para tetua saling menatap mata dan berkata serempak, anak Youdu sekarang telah kembali ke dunia yang hidup, dan dia pasti akan bergerak. Jika kita mengirim jiwa-jiwa ini ke bumi hitung, dia akan merebutnya kembali dengan paksa lagi. Mengapa kita tidak menunggu beberapa hari dan melihat bagaimana situasinya? Kalau begitu, berapa hari kita harus menunggu? Beri dia 7 hari. Jika dia dapat mengatasi bencana ini dan melaksanakan panduan jiwa untuk membimbing jiwa-jiwa ini kembali ke dunia yang hidup, biarkan dia. Jika dia tidak bisa, tubuh jiwa-jiwa ini juga akan membusuk, dan tidak ada gunanya bahkan jika dia merebutnya kembali. Jika kita memberinya 7 hari, apakah kita akan dikecam oleh orang lain karena takut terhadap anak Youdu? Kita perlu memikirkan penutup. Dalam hal ini, mari kita sebut kembali ke kehidupan dalam 7 hari pertama. Jiwa dapat kembali ke dunia yang hidup dalam 7 hari pertama. Dengan cara itu, bahasa lidah tidak akan bergoyang. Luar biasa! Di bawah God Broken Mountain Range, Kinmu tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat kilin naga dan Kijiwi bangun setelahnya, dan semua orang dengan cepat bergerak jauh dari Imperial Gate Divine Knife sehingga roh primordial mereka tidak tersedot lagi. Bos Tian tidak ada di sini. Naga kilin melihat sekeliling dan tidak melihat Tianshu. Dia seharusnya berada di lembah hantu. Kinmu terbang ke bawah dan datang ke istana di bawah pisau. Tubuh jasadnya seharusnya berada di bawah tanah lembah hantu karena sepertinya setengah dari tubuhnya terkubur saat ia dicengkeram oleh tangan penguasa bumi. Ini kemungkinan adalah istana yang dibangun oleh kaisar pendiri untuknya, dan dia akan datang untuk menemukan kita. Mari kita tunggu sebentar di sini. Kijiwi ragu-ragu sejenak dan juga mendarat di luar istana. Saudara Qin, sulit bagi saya untuk memilih sisi ketika Anda dan para murid Mingdu sedang berperang, saya khawatir saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya ingin kembali ke surga selatan sekarang dan tidak berpartisipasi dalam perkelahian antara kedua belah pihak.
Naga Kilin dengan tergesa-gesa berkata, kami telah membuat sumpah pada penguasa bumi untuk berusaha mati bersama sehingga bagaimana saudara ketiga dapat pergi? Jika aku mati, penguasa bumi akan datang untuk mengambil hidup Brother Tian dan hidupmu. Keringat dingin menutupi kepala Qi Jiwi. Dia menyesal minum anggur begitu banyak. Dia bahkan tidak bisa pergi ketika dia mau. Saudara Qi bisa pergi. Qin Mu berkata, selain acara-acara meriah yang akan sedikit lebih berbahaya bagi Fatih Dragon, dia biasanya keluar dari bahaya. Peristiwa meriah? Wajah Naga Kilin dan Qi Jiwi memucat. Qi Jiwi ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak pergi. Bagaimana jika Naga Kilin makan dan menjadi gemuk sekali lagi? Bukankah dia harus menyerahkan hidupnya juga? Qin Mu memasuki istana dan memeriksa sekitarnya. Dia hanya melihat seikat guci anggur menumpuk di aula, dan ada juga mural di dinding. Apa yang dia gambar adalah pemandangan Tian Xu mengangkat pisaunya untuk memotong tanduk penguasa bumi. Tian Xu dalam lukisan itu heroik. Dia membawa botol anggur di satu tangan dan pedangnya di tangan lain, benar-benar heroik. Di sisi lain, penguasa bumi tertarik untuk terlihat sangat celaka, dan penguasa bumi dalam lukisan itu memiliki ekspresi kemarahan yang sangat benar bagi kehidupan. Dia tidak tahu pekerjaan siapa. Kultus guru, patung batu itu tampaknya mulai hidup kembali. Suara Naga Kilin datang dari luar, dan Qin Mu buru-buru keluar dari istana dan melihat patung batu yang kepalanya tertancap di Imperial Gate Divine Knife perlahan-lahan menghilangkan karakteristik batunya. Itu secara bertahap mengungkapkan warna daging. Lou Yunku, Kui Qingpei, dan Fu Yanqi dari Mingdu membantai makhluk hidup perdamaian abadi dan mencoba untuk menghidupkan kembali patung batu. Qin Mu tercengang. Dia melihat patung batu itu tampak lebih berdaging, dan auranya secara bertahap menjadi lebih kuat. Di masa lalu, Qin Mu menduga patung batu lain yang turun dari dunia lain hanya pada tingkat dewa sejati dan iblis sejati. Meskipun patung batu itu belum pulih sepenuhnya, aura dan sikapnya yang mengesankan telah melampaui dewa sejati dan iblis sejati. Dia telah meremehkan patung-patung batu. Dia tidak tahu apa sebenarnya patung batu itu, tetapi jika dihidupkan kembali, itu sudah cukup untuk menghancurkan kedamaian abadi. Qin Mu mengeluarkan pisau eksekusi dewa misterius dan membuka kotak ini. Dua jejak cahaya darah terbang keluar untuk melingkari leher patung batu dewa iblis. Percikan terbang ke segala arah namun hanya ada jejak putih di leher patung batu itu. Pisau itu tidak berhasil memotong kepala dewa eksekusi misterius pisau kembali, dua cobaan cahaya darah kembali menebas Qin Mu. Qin Mu khawatir. Pisau jahat ini ingin memakanku sebagai gantinya. Kedua jalur cahaya darah itu sangat tajam, dan karena tidak bisa meminum darah beberapa kali, sifatnya yang ganas dipicu, ingin membunuh Qin Mu untuk minum darahnya. Tepat pada saat itu, patung batu itu tiba-tiba bergetar dan darah iblis keluar dari dahi. Itu adalah kebangkitan patung batu, tetapi karena kepalanya terjebak di pisau gerbang ilahi kekaisaran, bagian dari daging dan darahnya yang dihidupkan kembali dari batu. Itu menyebabkannya terluka oleh Imperial Gate Divine Knife. Dua jejak cahaya darah tampaknya bisa mengendus aroma darah di udara, dan salah satu dari mereka segera berbalik untuk memotong leher patung batu itu. Jejak lainnya terus menebas ke arah leher Qin Mu. Sebelum cahaya darah bisa mencapai Qin Mu, lautan warna merah darah sudah di depan matanya. Visinya tertutup sepenuhnya, dan semuanya berubah menjadi merah darah. Qin Mu segera membuat keputusan dan menurunkan daun willow di jantung alisnya. Lautan merah langsung tersedot ke jantung alisnya seperti paus yang menelan pelangi. Pada saat itu, jejak cahaya pedang lain mengelilingi leher patung batu dewa iblis untuk memuntahkan darah. Dalam kasus kecil di tangan Qin Mu, kepala yang seperti batu giok mengepakkan membran di belakang kepalanya dengan penuh semangat. Selanjutnya, ekspresi Imperial Gate Divine Knife membeku karena dia menyadari dia tidak bisa mengambil kembali cahaya darah yang telah dia tebas pada Qin Mu. Mata ketiga Qin Mu menyapu semua yang ada di depannya dan menelan cahaya darah dalam satu tegukan. Bersendawa datang dari dalam mata ketiganya, dan ada tangisan ceria seorang anak kecil. Sebuah ledakan keras terdengar dari patung batu dewa iblis. Selanjutnya, kepala besar jatuh dari lehernya, dan kepala itu seperti gunung yang jatuh ke kedalaman bawah tanah. Boom yang tumpul terdengar dan bertahan lama. Cahaya darah menyerap semua ki dan darah dewa iblis dan terbang kembali dengan cepat ke kasing kecil. Qin Mu hendak menutup kasing kecil ketika kasing kecil menutup sendiri dengan klak. Apa yang salah dengan pisau ilahi eksekusi dewa? Qin Mu bingung dan menyisipkan daun willow-nya kembali untuk menghalangi tangisan bersemangat saudaranya. Kasing kecil itu mengeluarkan sedikit getaran, dan itu seperti kepala tahta kaisar menggigil. Qin Mu tidak mengerti mengapa kasus kecil itu akan bergetar dan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan koper itu kembali ke karung tautinya dan berpikir dalam hati, mungkin aku bisa menggunakan pisau eksekusi misterius dewa untuk berurusan dengan patung batu iblis. Namun, jika saya tidak memukulnya pada pukulan pertama, itu akan datang dan menyerang saya. Itu menyusahkan? Dalam kasus kecil, kepala tahta kaisar benar-benar ketakutan untuk bertemu dengan predator alami untuk pertama kalinya.
Dia bahkan lebih ganas daripada aku. Saya tidak bisa memprovokasi dia. Qin Mu tercengang. Selain patung batu sial itu, ada satu lagi patung sial, yang ada di bawah Gunung Meru. Patung batu itu bangkit dari tanah dan akhirnya mengenai Gunung Meru. Gunung Meru dari biara petir besar dan Gunung Meru dari alam Buddha pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Mengetuk Gunung Meru dari biara Thunderclap hebat setara dengan memukul alam Buddha. Namun, patung batu lainnya tidak menemui situasi seperti itu. Sebaliknya, mereka muncul dari seluruh penjuru dunia tanpa insiden. Patung-patung batu itu sangat berat dan tidak bisa dipindahkan sama sekali. Dengan demikian, Kaisar Yan Feng memerintahkan mereka semua untuk dijaga ketat. Setelah Qin Mu mengalami patung batu yang dihidupkan kembali untuk dirinya sendiri, dia jelas mengerti betapa menakutkan patung-patung batu itu. Jika mereka dihidupkan kembali, itu akan menjadi malapetaka bagi perdamaian abadi bahkan tanpa senjata ilahi yang dapat menimpa malapetaka. Jika Tianshu masih tidak datang, aku hanya bisa melanjutkan sendiri. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sana, cahaya ilahi bersinar dari langit, dan dari cahaya, seorang dewa yang agung mengulurkan tangannya untuk meraih pisau gerbang ilahi kekaisaran yang berada di bawah tanah. Raja Surgawi Mingdu ada di sini. Qin Mu senang dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat Tianshu memegang pisau kerajaan gerbang ilahi dan mengucapkan mantra untuk mengubahnya lebih kecil dan lebih kecil. Tidak lama kemudian, itu berubah menjadi pisau besar yang panjangnya lebih dari 100 yard. Tianshu menyimpan pisau ilahi dan mencoba yang terbaik untuk tidak menyentuh pisau itu. Tetap di sini, biarkan aku pergi dan bertemu murid-murid Mingdu. Setelah mengatakan itu, dia naik ke udara, dan cahaya memenuhi langit. Baik dia dan pisaunya menghilang. Qin Mu hendak menghentikannya, tapi dia sudah pergi jauh. Qin Mu sedikit mengernyit dan naik ke udara untuk keluar dari ruang bawah tanah. Melihat ke kejauhan, dia hanya bisa melihat seberkas sinar matahari terbang ke arah timur. Tiba-tiba, tas Taotinya bergetar, dan gemuruh guntur keluar. Qin Mu tercengang dan dengan cepat menuangkan barang-barang ke dalam karot Taotinya untuk melihat lingkungan pot guntur 5 yang berderak dengan listrik. Senjata meteorologi tampaknya berada di ambang kehilangan kendali. 5 awan besar akan segera diaktifkan. Qi Jiwi menghela nafas dan berkata dengan wajah serius, "Saudara Qin, perdamaian abadi bukan lagi tempat kita dapat memiliki pijakan. Setelah 5 awan petir naik ke udara, perdamaian abadi akan berubah menjadi lautan kilat dan lonceng api senjata ilahi akan berkeliaran di lautan petir. Selain itu, selain pot guntur 5, ada juga senjata ilahi meteorologis seperti kaildron gempa bumi dan botol labu hariken. Jika semua kekuatan mereka meledak bersama, perdamaian abadi akan lebih mengerikan daripada neraka. Saya siap bersembunyi di surga tinggi, kakak kedua, apakah Anda mengikuti saya? Saya dapat membawa Anda untuk meninggalkan dunia ini dan memasuki surga tinggi. Bencana tidak akan mencapai sana." Naga Kilin ragu-ragu sejenak dan menatap Qin Mu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kemanapun guru kultus pergi, aku pergi. Saya telah mengikuti Master Sekte selama bertahun-tahun dan makan banyak. Saya tidak bisa pergi begitu saja ketika saya dibutuhkan." Qi Jiwi memiliki ekspresi yang rumit dan menghela nafas. Api mengelilinginya saat dia berubah menjadi Phoenix berkepala 9 untuk melambung ke arah barat. Suaranya terdengar, "Kalau begitu, kamu sendirian. Kakak kedua, jangan mati, apapun yang terjadi. Ini adalah token yang mewakili garis keturunan Dewa Langit Merah Selatan, mungkin saja bisa menyelamatkan hidupmu." Sebuah token terbang ke tangan Qin Mu. Qin Mu sedikit terpana dan menyerahkan token giok yang diukir dengan Phoenix berkepala 9 ke Kilin Naga. Token Qi Jiwi bukan untuknya, itu untuk Kilin Naga. Fatih Dragon, Qi Jiwi masih cukup baik. Fatih Dragon, Qi Jiwi masih cukup baik untukmu. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Mari kita mulai perjalanan kita, kembali ke kedamaian abadi." Naga Kilin menginjak awan api dan membawa Qin Mu naik ke udara. Qin Mu melihat pelet pedang di tubuhnya dan ragu-ragu sejenak. Namun, dia masih tidak membiarkan Naga Kilin melempar pelet pedang. Dia tidak tahu situasi di perdamaian abadi, dan dia tidak punya senjata yang cocok untuknya. Selain itu, jika dia membuang pelet pedang yang belum selesai, itu tidak akan meningkatkan kecepatannya. Yang benar-benar dapat meningkatkan kecepatanku adalah roh primordialku. Di belakang Kilin Naga, Qin Mu memproyeksikan roh primordialnya dan mengeksekusi rahasia 3 majelis roh primordial. Segera, dia telah mengumpulkan semua talenta dalam perdamaian abadi untuk sebuah pertemuan. Roh-roh purba Dao Master Lin Xuan, Wang Muran, Su Shenghua, Ling Yuxiu dan yang lainnya semua berkumpul di Hall of Supreme Learning. "Apakah ada insiden besar-besaran kematian di Eternal Peace baru-baru ini?" tanya Qin Mu. "Kabupaten Yuzi di Tenggara, dalam satu malam, semua orang mati." Ling Yuxiu berkata, "Dari kota ke desa, semua orang meninggal pada saat yang sama, dan itu termasuk hakim muda Kabupaten Yuzi yang adalah seorang praktisi kuat di alam jembatan ilahi yang tidak jauh dari menjadi dewa.
Ayah saya sudah mengirim orang untuk mengintai tempat itu, dan dari laporan, semua orang di Kabupaten Yuzi masih terlihat hidup. Banyak orang di jalan dengan pose jalan, dan ada juga petani tua yang bertani di ladang. Namun, mereka semua mati, dan tidak ada napas sama sekali. Ayah telah menekan berita agar tidak menyebar untuk mencegah kepanikan di hati rakyat. Qin Mou mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan ternak, hewan peliharaan, dan binatang buas? Tidak ada yang selamat, jawab Ling Yuxiu. Master Dao Lin Xuan, Wang Muran dan yang lainnya masih tidak tahu bahwa insiden sebesar itu telah terjadi, dan dalam sekejap, aula pembelajaran tertinggi sedang gempar. Ling Yuxiu melanjutkan, pengajar kerajaan, leluhur pertama, guru suci dan yang lainnya mengumpulkan para ahli Crimson Light dan ras iblis untuk menemukan lokasi musuh. Musuh-musuh ini pastilah Lou Yunku dan yang lainnya. Qin Mou memandang si Yun Xiang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saintes Xiang, segera turunkan perintah untuk menghubungi semua murid kultus suci, membuat semua murid mengawasi kegiatan setiap patung batu. Laporkan segala kelainan kepada saya segera. Si Yun Xiang mengangguk dan berkata, ada informasi dari berbagai daerah bahwa patung-patung batu itu mulai hidup kembali, beberapa patung batu menunjukkan warna daging. Saya bahkan mendengar berita bahwa Imperial Preceptor menekan senjata ilahi meteorologis di dalam perbendaharaan. Belum lama ini, senjata-senjata itu mulai mengeluarkan kekuatan dan menghancurkan perbendaharaan. Baru hari ini, ibu kota bergetar 15 kali dan pembuluh naganya membelah. Hati semua orang melompat, dan mereka langsung terdiam. Hal lain yang harus kamu perhatikan adalah insiden kematian berskala besar. Jika ada, beritahu aku segera. Qin Mou dengan cepat berkata, Saudari Xiu, beritahu Kaisar dan suruh dia memberi perintah untuk memanggil semua cendekiawan yang ahli dalam panduan jiwa untuk mengambil kapal cepat ke Kabupaten Yuzi. Dao Master, Brother Wang, jika ada orang yang ahli dalam panduan jiwa di Dao Sek atau kota Gio kecil, suruh mereka untuk bergegas ke sana juga. Kita mungkin masih bisa menyelamatkan mereka. Semua orang mengangguk mengakui. Majelis roh primordial diberhentikan, dan roh primordial Qin Mu kembali ke tubuhnya. Dia segera memerintahkan kilin naga untuk menuju Kabupaten Yuzi, tetapi setelah beberapa waktu, dia menghentikannya. Naga kilin tidak mengerti tetapi masih melambat untuk berlari maju dengan kecepatan stabil. Ekspresi Qin Mou berkedip dengan ketidakpastian. Kabupaten Yuzi dekat dengan daerah pantai di tenggara Kekaisaran Perdamaian Abadi. Perjalanan itu panjang, dan butuh 1 hari untuk sampai di sana. Wilayah pesisir itu terpencil, dan jika ia baru saja bergegas ke sana tanpa memikirkannya, ia mungkin jatuh ke dalam perangkap untuk memikat harimau menjauh dari wilayah kekuasaannya di pegunungan. Jika semua praktisi seni ilahi yang ahli dalam panduan jiwa berkumpul di Kabupaten Yuzi, tidak ada yang akan bisa bereaksi jika insiden kematian berskala besar lainnya tiba-tiba meletus di prefektur dan kabupaten lain. Hanya orang-orang di suatu daerah mungkin tidak cukup untuk menghidupkan kembali patung-patung batu, lebih banyak orang harus mati untuk membangunkan patung-patung batu. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia mengambil peta perdamaian abadi dari karung Tao Ti. Perdamaian abadi tidak lagi seperti sebelumnya, dan wilayah mereka telah meningkat secara drastis. Populasi juga beberapa kali dari sebelumnya, tetapi lalu lintas manusia masih terkonsentrasi di tempat-tempat perdagangan berkembang. Transportasi air dari Sungai Surging adalah yang paling maju, dan di sepanjang sungai, ada banyak kota dengan populasi 1 juta, terutama di bentangan makam sungai ini. Namun, River Tom dekat dengan ibu kota sehingga Imperial Preceptor, leluhur pertama, dan yang lainnya akan merespon dengan cepat. Qin Mou memeriksa peta, dan lokasi yang paling cocok masih tak lain adalah prefektur Lizhou Yuan Chuyu. Itu cukup jauh dari ibu kota dan cukup jauh dari Kabupaten Yuzi. Itu juga di pusat perdamaian abadi. Jika aku Lou Yunku, aku akan memilih tempat itu dan mengorbankan semua orang di prefektur Lizhou untuk membangkitkan patung-patung batu. Ekspresi Qin Mou tidak pasti. Prefektur Lizhou berada di selatan Akademi Saint Suci, dan ada juga Akademi Sungai Surging di sana. Menteri Tinggi Su Yunzi adalah Kanselir Agung di sana sementara Yuan Chuyu dan Yuan Chuyun adalah Kanselir. Jika mereka menggunakan buku hidup dan mati untuk mengorbankan semua orang di Prefektur Lizhou, tidak hanya mereka bisa mendapatkan seluruh Akademi Sungai Surging dalam satu gerakan, bahkan Akademi Suci Sainku akan musnah. Tidak ada masalah bagi Lou Yunku dan yang lainnya untuk memusnahkan Akademi Saint Surgawi di sepanjang jalan juga. Lizhou, Bazhou, ada lebih dari cukup banyak orang untuk memungkinkan banyak patung batu untuk dihidupkan kembali. Setelah patung batu dihidupkan kembali, mudah untuk menghapus beberapa prefektur. Setelah itu, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan perdamaian abadi dengan mengaktifkan senjata ilahi meteorologis untuk turun ke bencana. Ketika Qin Mou berpikir sampai di sana, dia segera memerintahkan naga kilin untuk menuju ke Surging River Academy di Lizhou. Kecepatan naga kilin sangat cepat. Dia berlari cepat di Sungai Surging dan mengaduk ombak.
Dua naga besar berenang di bawah air dan mengikuti naga kilin dari dekat. Ketika mereka mencapai Kabupaten Sungai Daik, Qin Mou memerintahkan naga kilin turun. Di gunung 100 tahun yang berseberangan dengan daerah Sungai Daik, Dewa Putih Salju dengan tanduk di atas kepala kudanya memandang dari jauh. Qin Mou melambaikan tangannya, dan Dewa Baishi menyembunyikan dirinya. Qin Mou bergegas ke akademi dan melihat banyak senjata roh baru dan besar. Senjata roh yang besar diparkir di kedua sisi jalan, dan beberapa cendekiawan mengajar para praktisi seni ilahi bagaimana mengendalikan senjata. Sudah jelas bahwa para sarjana dari Surging River Academy tidak tahu bahwa malapetaka sudah dekat dan tempat itu masih sangat damai. Qin Mou membuat kilin naga berhenti untuk melihatnya. Dia melihat bahwa beberapa senjata roh adalah kereta angin yang memiliki 7 bilah dan tungku pil kecil yang halus. Dengan menempatkan batu obat di dalam tungku pil, bilah akan dapat berputar. Pada malam itu juga, Qin Mou membawa naga kilin ke observatorium. Tabib dan Tuli berdiri di tepi dan memandang dengan gugup ke langit. Bulan itu bulat dan cerah. Keempat sudut observatorium memiliki patung-patung dari 4 binatang ilahi yang adalah naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Mereka masing-masing mewakili 4 istana celestial dari timur, barat, selatan, dan utara. Di tengah adalah bola armilari besar diukir dengan bintang-bintang. Qin Mou menyalakan lentera di sekitarnya dan berdiri di ruang armilari untuk menunggu dengan tenang. Malam itu agak dingin. Qin Mou mengungkapkan 3 kepala dan 6 tangannya untuk menatap sekitarnya. Sinar bulan setenang air yang hinggap di tanah, menerangi gunung dan medan. Aroma halus tanaman di dekatnya melayang di udara sementara pegunungan berbintik-bintik seperti binatang buas yang berjongkok. Qin Mou menunggu untuk waktu yang lama, dan bahkan ketika bulan bergerak melewati puncaknya, dia tidak pernah melihat buku kehidupan dan kematian melayang. Mungkinkah mereka tidak datang? Itu tidak mungkin. Fatih Dragon, Fatih Dragon. Qin Mou berteriak dan naga kilin mendarat di observatorium tanpa bergerak. Qin Mou bingung dan menatap Tabib dan Tuli. Tuli duduk dalam posisi lotus sambil menatapnya. Tabib berdiri di samping patung naga hijau, dan wajahnya tersembunyi di bawah naungan. Qin Mou melompat turun dari bola dunia dan datang ke kedua tubuh mereka untuk memeriksa apakah mereka bernapas. Pikirannya meledak. Tabib dan Tuli hanya memiliki tubuh mereka yang tersisa. Jiwa mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia terbang dengan cepat ke naga kilin, dan jiwa naga kilin sebenarnya telah menghilang juga. Darah Qin Mou mengalir dingin, dan dia buru-buru berlari ke observatorium. Dia berlari melalui Surging River Academy dan melihat lentera menerangi lantai rekaman surgawi. Banyak cendekiawan menelusuri semua jenis seni dan kitab suci ilahi di dalam gedung, tetapi semua orang membeku di tempatnya dan tidak bergerak. Dia berlari menyusuri koridor dan bahkan melihat para sarjana muda yang belum tidur. Gadis-gadis itu berada dalam pelukan anak laki-laki, dan mereka seharusnya saling membisikkan yang manis. Namun, tubuh mereka sudah kosong, dan jiwa mereka sudah menghilang. Qin Mou melewati aula Shu Yunzi, dan dia sedang bermeditasi. Namun, roh primordialnya juga lenyap. Mustahil. Mustahil. Mereka tidak mungkin mengaktifkan buku kehidupan dan kematian tanpa membuatku khawatir. Pemeliharaan naga Saffron. Qin Mou berteriak keras, di mana Saffron pemeliharaan naga? Air sungai mengalir, tetapi tidak ada jawaban. Di Surging River, 2 naga besar mengambang di permukaan air dengan perut menghadap ke atas. Tanduk naga mereka ditangkap oleh bendungan, dan tubuh mereka gemetaran seperti gelombang akibat benturan arus. Di gunung 100 tahun, Dewa Baishi tampaknya menjadi patung batu dan berdiri di atas batu nisan tanpa bergerak. Seluruh Lizhou dan semua kabupaten diam sunyi. Bagaimana mereka mengeksekusi mantranya? Tidak mungkin ada jejak sama sekali. Tubuh Qin Mou berubah dingin, dan dia mondar-mandir. Butir-butir keringat dingin bergulir di dahinya, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah di langit. Bulan yang cerah itu bulat sempurna. Hari ini adalah hari pertama bulan lunar, itu benar. Hari ini adalah hari pertama, jadi mengapa ada bulan? Tubuh Qin Mou gemetar dan berteriak, mereka tersembunyi di bulan. Guru pemotong kayu, kaisar manusia leluhur pertama, apakah kalian mendengar saya? Seseorang jatuh dari awan di udara dan jatuh tidak jauh dari Qin Mou. Qin Mou memandang orang itu dan melihat bahwa dia membawa kapak sementara wajahnya ditanam di tanah. Sudut mata Qin Mou bergetar, dan dia melihat orang kedua jatuh dari langit. Kaisar manusia leluhur pertama menghancurkan sebuah lubang besar di istana Surging River Academy. Selanjutnya, Fu Riluo, Qi Shi, nelayan guru surgawi, dan sisanya jatuh dari awan. Qin Mou meraung, dan gerbang pengaruh surga langsung membuka di belakangnya. Pada saat itu, 3 sosok berjalan turun dari bulan yang cerah. Hati Qin Mou tenggelam, dan dia mengerahkan semua kekuatannya untuk mengeksekusi panduan jiwa. Dia mencoba yang terbaik untuk memanggil roh primitif Woodcutter, leluhur pertama, dan yang lainnya kembali dari Youdu sebelum ketiga sosok itu mendarat. Orang-orang yang berjalan turun dari bulan yang cerah tidak lain adalah Lou Yunku dan saudara-saudara juniornya.
Jelas bahwa mereka tidak memasuki Li Zhou seperti yang ditebak Qin Mu. Qin Mu selalu berpikir mereka akan melemparkan mantra mereka di langit di atas Li Zhou. Dia tidak pernah berharap mereka untuk bertindak bertentangan dengan harapannya dan memasuki bulan, yang berjarak lebih dari 100.000 mil jauhnya dari kedamaian abadi. Langit setinggi 100.000 mil, dan tebalnya hanya 1.000 yard. Keterampilan pembentukan matahari, bulan, dan bintang-bintang semua berkumpul di sana, dan banyak dewa langit surgawi menjaga tempat itu. Mereka mempertahankan operasi fenomena astronomi di langit untuk berbohong kepada orang-orang di dunia. Lou Yunku dan yang lainnya pasti telah memasukkan buku kehidupan dan kematian ke dalam formasi bulan dan meminjam kekuatan bulan untuk menerangi Li Zhou. Malam itu adalah hari pertama bulan lunar, dan tidak ada bulan di hari pertama. Orang dapat membayangkan bahwa di tempat lain ada bintang tetapi tidak ada bulan di langit, dan hanya di Li Zhou yang bisa dilihat bulan. Orang-orang Li Zhou, praktisi seni ilahi, dan bahkan dewa seperti Xu Yunzi telah jatuh ke dalam perangkap. Bukan hanya Xu Yunzi, tetapi bahkan Saint Wardcutter tidak menyangka Lou Yunku akan menyerang dari bulan. Ketika sinar bulan menyinari mereka, semuanya sudah terlambat. Kultivasi mereka sangat kuat, tetapi mereka telah kehilangan serangan preemptive. Menghadapi harta seperti buku kehidupan dan kematian yang ditempa oleh Dewa Hitam Mingdu, kehilangan kendali berarti kehilangan nyawa mereka. Satu kesalahan telah menyebabkan semua orang di Li Zhou mati. Hanya Qin Mu yang dibiarkan hidup. Karena identitasnya sebagai anak Youdu, dia adalah satu-satunya yang tidak akan dikendalikan oleh buku kehidupan dan kematian. Satu-satunya cara aku bisa membalikan situasi ini adalah dengan merebut kembali roh primordial mereka. Kalau tidak, aku sendiri tidak cukup untuk bertarung melawan Lou Yunku dan yang lainnya. Qin Mu mengeksekusi seni ilahi, dan gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Modulasi besar bahasa Youdu datang dari mulutnya, dan gerbang pengaruh surga terbuka. Seketika, roh-roh mulai terbang ke segala arah. Mengapa jiwa-jiwa Wardcutter dan sisanya tidak di sini? Hati Qin Mu perlahan-lahan tenggelam. Ketika dia mengeksekusi panduan jiwa, dan selama mayat itu ada di sana, dia akan dapat merasakan jiwa dan membimbing jiwa kembali. Namun tidak peduli bagaimana dia mencari Youdu dengan seni ilahi, dia masih tidak bisa merasakan jiwa Saint Wardcutter, kaisar manusia leluhur pertama, dan yang lainnya. Bulan yang cerah masih tergantung tinggi di langit, dan kecepatan 3 orang yang berjalan turun dari bulan sangat cepat. 3 titik secara bertahap tumbuh lebih besar sampai mata telanjang bisa melihatnya. Qin Mu fokus pada casting mantra dan manik-manik keringat dingin digulung ke bawah. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan menurunkan daun willow emas dari jantung alisnya. Adipati surga, Crimson Emperor, ini menyangkut hidup dan mati saya perlu meminjam kekuatan saudara saya untuk bertarung melawan para dewa dan setan Mingdu. Di tanah kata Qin di jantung alisnya, bayi besar itu mengisap kakinya sendiri dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qin Mu. Bisakah kakak jahat mau memakanku? Tapi dia juga memberi saya banyak makanan lezat. Kasing kecil belum lama ini cukup menyegarkan. Dia menanggung dendam dengan baik dan masih ingat bagaimana Qin Mu merebut kekuasaannya saat itu dan hampir memakannya. Namun, Qin Mu baru saja memberinya makan salah satu lampu darah dari dewa eksekusi misterius pisau. Itu adalah cahaya pisau yang terbentuk dari darah iblis, dan dia sangat kenyang karena memakannya. Itu telah mengurangi kebenciannya untuk Qin Mu sedikit, tetapi hanya sedikit. Dia masih tidak mau membantu Qin Mu. Adipati surga berkata, jika kita memberinya segalanya, hanya tahta kaisar yang bisa menaklukkannya. Namun, jika kita memberinya sedikit, dia tidak akan mudah dikendalikan oleh sifat iblis. Kalau begitu, kita masih punya kesempatan untuk mengembalikan semuanya. Crimson Emperor berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu tidak takut bermain api? Adipati surga terkekeh dan penuh percaya diri. Jangan khawatir, aku tidak pernah bermain api. Ayo bantu saya, mari kita buka segel sedikit tapi kita tidak bisa membukanya sepenuhnya untuk mencegah kakak lelaki itu kehabisan. Meskipun kakak laki-lakinya tidak selembut adiknya, dia juga cukup pintar. Kami masih tidak bisa membiarkan adik lelaki itu mendapatkan terlalu banyak kekuatan dari Youdu. Jadi, kita harus bekerja sama dengan erat, kita tidak bisa membuat kesalahan. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana meyakinkan kakak lelaki itu untuk meminjamkan sebagian dari kekuatannya. Keduanya memandang bayi besar itu, dan Crimson Emperor berbisik, ini akan sedikit sulit. Bayi besar itu berdiri dengan canggung dan mencibir. Orang tua berjanggut putih, 3 kepala, kalian berdua berpikir untuk menyentuhku, apakah kamu mencari kematian? Qin Mu saat ini sedang membaca mantra di observatorium ketika seberkas cahaya jatuh untuk menghancurkan gerbang surga pengaruh di belakang punggungnya. Lou Yunku, Kui Qingpei, dan Fu Yanqi turun dari langit dan berhenti di langit di atas observatorium. Sudah terlambat, Qin Mu mengeksekusi 3 kesadaran primordial spirit unding god, namun dia tidak bisa merasakan kekuatan yang datang dari jantung alisnya. Dia diam-diam khawatir. Qin Fengqing, bahkan jika saya membiarkan Anda memanggil jiwa mereka,
Anda tidak bisa membalikkan situasi. Lo Yunku berjalan turun dari langit dan berkata dengan sedikit senyum, itu karena mereka tidak ada di Youdu, mereka dikirim olehku ke Mingdu. Anda dapat menggunakan panduan jiwa, dan Anda dapat memanggil jiwa orang-orang kembali dari Youdu. Namun, tidak ada gunanya jika Anda tidak bisa memanggil jiwa mereka kembali. Qin Mu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak heran aku tidak bisa merasakan roh primordial mereka, jadi mereka ada di Mingdu. Mantra Mingdu harus berasal dari Youdu, dan menurut logika, mantraku seharusnya bisa merebut orang dari Mingdu. Saya telah merebut jiwa-jiwa dari Youdu dan Fengdu sebelumnya, tetapi ini masih pertama kalinya bagi Mingdu. Kui Qingpei mendarat dari langit dan berjalan ke kanan Qin Mu. Dia berkata dengan santai, merebut seseorang dari Mingdu bahkan lebih sulit daripada merebut seseorang dari Youdu. Mingdu secara alami dari Youdu, tetapi seni ilahi yang dulunya dari Youdu jauh lebih unggul setelah menjalani pengembangan Dewa Hitam. Qin Mu berkata sambil tersenyum, mengapa kalian bertiga tidak mengujinya? Saya mungkin bisa merebut orang-orang dari Mingdu, saya mungkin bisa menemukan kesalahan dalam Mingdu untuk Dewa Hitam, dan kalian bisa memperbaikinya. Fu Yanqi berjalan di belakangnya dan berkata, anak Youdu, tidak perlu membuang waktu. Guru secara pribadi menangani masalah perdamaian abadi kali ini sebagai Dewa Hitam Mingdu. Ketika dia terlibat secara pribadi, itu menunjukkan betapa pentingnya dia memandang kedamaian abadi. Itu juga menandai berakhirnya perdamaian abadi. Hati Qin Mu perlahan-lahan tenggelam. Anak surga Yin terlibat secara pribadi? Tidak heran Saint Woodcutter dan Kaisar Manusia leluhur pertama akan jatuh ke dalam perangkap? Putra surga kultivasi Yin tak terukur, dan jika ia secara pribadi terlibat dengan menjatuhkan bencana pada perdamaian abadi benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup. Tuanku ingin bertemu denganmu. Guru tidak tertarik pada kedamaian abadi, dia hanya tertarik padamu. Dia pernah meminta saudara junior Qi Jiwi untuk berurusan denganmu, tetapi dia tidak mampu, jadi dia memerintahkan kita untuk maju. Lo Yunku berkata, cermin yang digunakan junior brother Qi Jiwi untuk menyegel Anda masih harus menyimpannya, bukan? Qin Mu terus mengeksekusi kesadaran Dewa Kematian diam-diam dan berusaha mencuri kekuatan saudaranya, tetapi dia tidak pernah berhasil. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menemukan kekuatan membanjir dari jantung alisnya. Dia senang tapi tetap tenang. Cermin yang kalian bertiga sebutkan, mungkinkah itu yang saya ambil dari Qi Jiwi? Qin Mu menggeledah karung taotienya dan berkata, tunggu sebentar, biarkan aku menemukannya. Lo Yunku berkata sambil tersenyum, cermin ini digunakan untuk menyegelmu dan Tuan menciptakannya khusus untukmu. Anda hanya perlu mengeluarkannya dan menyinari diri Anda untuk memperbaiki diri. Itu akan menghemat banyak waktu kita. Qin Mu mengambil cermin dari karungnya Taoti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan yang ini. Setelah mengatakan itu, dia mencari-cari di dalam karungnya lagi. Bukan yang ini juga. Dia mengambil cermin lain untuk bersinar pada dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan melemparkannya ke satu sisi. Lo Yunku dan yang lainnya menunggu dengan sabar, dan dalam waktu singkat, Qin Mu mengeluarkan lebih dari selusin cermin dari karung Taoti. Dia menyinari setiap cermin padanya, namun tidak satu pun dari mereka yang menempatkannya di tempatnya. Perlahan-lahan, kesabaran Lo Yunku dan yang lainnya lenyap saat Qin Mu mengeluarkan lebih banyak cermin. Namun, cermin yang dibuat Dewa Mingdu Hitam tidak pernah muncul. Sebagai seorang pria, mengapa kamu membawa banyak cermin? Fu Yanqi berteriak padanya dengan temperamen yang buruk. Aku tidak bisa menahannya ketika aku tampan, dan aku perlu membawa beberapa cermin lagi. Qin Mu mengangkat kepalanya dan memerah karena malu. Fu Yanqi mendengus dengan marah, tubuh manusia hanyalah daging fana, begitu Anda mati dalam hidup ini, Anda dapat hidup seumur hidup lagi, mengapa bahkan perlu memperlakukannya dengan hati-hati? Lihatlah tangan saya mendapatkan semua jari saya kecuali satu terputus, dan saya tidak sok megah seperti Anda. Dia mengangkat tangan kanannya, dan hanya ada ibu jari yang tersisa di tangan kanannya. Qin Mu tidak menjawab dan mengeluarkan cermin untuk bersinar pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Lo Yunku dan yang lainnya menghela nafas lega, dan Kui Qingpei berkata, sepertinya ini dia. Dewa bencana yang akan membawa malapetaka akan segera bangkit. Ini bukan tempat yang aman, mari kita cepat kembali ke Mingdu dan mencegah diri kita terseret dalam masalah ini. Ada juga patung batu di dekat Akademi Sungai Surging, dan pada saat itu, patung batu itu tampaknya memulihkan warna daging secara bertahap dan karakteristik batu memudar. Gelombang mengerikan ilahi mungkin keluar dari tubuhnya dan menyebabkan riak di ruang sekitarnya. Lo Yunku dan yang lainnya merasakan gelombang kejut dari patung batu, dan hati mereka gelisah. Patung-patung batu memiliki gelar khusus di surga celestial, Dewa Bencana. Mereka adalah dewa-dewa yang digunakan oleh langit surgawi untuk turun dari bencana di batas bawah yang bertentangan dengan ajaran. Begitu Dewa Bencana turun, dunia akan berada dalam kekacauan total. Di masa lalu,
dunia biasa hanya memiliki satu atau dua dewa bencana paling banyak turun, dan itu sudah cukup untuk menghapus dunia. Namun, itu berbeda untuk perdamaian abadi, ada lebih dari 30 dewa bencana yang telah turun pada saat yang sama. Tidak hanya itu, seiring dengan kedatangan dewa bencana, ada juga lebih dari selusin senjata meteorologi. Senjata-senjata meteorologi semacam itu disebut Calamity Divine Weapons, dan mereka adalah senjata yang digunakan untuk menghukum orang-orang. Mereka dibangun oleh dewa-dewa kuno yang lahir dari langit dan bumi. Hanya satu atau dua senjata suci bencana sudah cukup untuk menghancurkan dunia di setiap area, dan sebenarnya ada lebih dari selusin senjata seperti itu di Eternal Peace. Dewa bencana dengan senjata suci bencana benar-benar merupakan disposisi pasukan yang bisa melenyapkan dunia. Dewa bencana tidak mengenali siapapun, dan itu sama untuk senjata ilahi bencana juga. Oleh karena itu, Lo Yunku dan yang lainnya harus pergi segera setelah menyulut bencana sehingga mereka tidak terjebak di dalamnya. Kui Qingpei berjalan dan meraih cermin di tangan Qin Mu sambil tersenyum. Guru menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki cermin Giok Mingdu ini. Dia menghabiskan 4 hingga 5 tahun hanya untuk menyelesaikannya, dan harta ini awalnya digunakan untuk menargetkan anak Youdu. Bagaimana kita berharap saudara muda Qi Jiwi membiarkan cermin batu giok ini jatuh ke tangan bocah ini? Bocah ini terlihat cerdas, tapi bukankah dia masih jatuh ke dalam perangkap kita? Sangat mudah untuk berurusan dengannya. Sama seperti telapak tangannya meraih cermin Giok Mingdu, telapak tangan Qin Mu juga meraih telapak tangannya. Apakah itu benar-benar? Suara Qin Mu terdengar di samping telinganya, dan itu terdengar menyeramkan, yang membuat orang bergetar tanpa merasa dingin. Kui Qingpei mengangkat kepalanya dan melihat 3 mata Qin Mu bersinar dengan cahaya sayap kupu-kupu. Darah Kui Qingpei mengalir dingin. Anak Youdu, kamu tidak disegel. Kakakku adalah orang yang disegel. Telapak lain Qin Mu meraih ke kepala Kui Qingpei dan memelintirnya dengan paksa. Kui Qingpei bisa melihat pantatnya sendiri dan bagian belakang solnya. Cahaya meledak dari 3 mata Qin Mu dan 3 cahaya menembus bagian belakang kepala Kui Qingpei dan keluar dari depan. Bukankah Qi Jiwi memberitahumu sesuatu? Dia mencoba memperbaiki saya dengan cermin ini tetapi dia tidak bisa, dan sebaliknya, dia kalah dari saya. Qin Mu membuka mulutnya untuk menarik napas dalam-dalam, dan roh primordial Kui Qingpei yang akan melarikan diri ke Mingdu tidak bisa berhenti terbang ke mulut Qin Mu. Karena kamu begitu bodoh, jangan bereinkarnasi, biarkan aku mencicipi roh primordialmu. Ekspresi Lo Yunku dan Fu Yanqi berubah drastis, dan mereka bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi mereka mendengar suara keras. Fu Yanqi terbang mundur, tetapi Lo Yunku memiliki kultivasi tertinggi dan dewa pada tahap eksekusi dewa, keterampilannya lebih tinggi dan memukul Qin Mu untuk jatuh beberapa langkah ke belakang. Tubuh jasmani Kui Qingpei sudah mati, dan roh primordialnya mencoba membebaskan diri untuk melarikan diri ke Mingdu. Qin Mu mendarat di tanah dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, membuatnya tidak dapat kembali ke Mingdu. Rasa murid Mingdu pasti lebih lezat dari monster di Youdu. Qin Mu membuka mulutnya dengan penuh semangat. Lo Yunqi dan Fu Yanqi datang menyerang lagi, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Kui Qingpei sebelum Qin Mu memakannya. Di jantung alis Qin Mu, Crimson Emperor mengedipkan matanya pada tanah kata Qin. Apakah kita memberinya terlalu banyak kekuatan Youdu? Wajah Adipati Surga memar, dan dia berkata, tidak banyak, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kapan saya pernah melakukan sesuatu yang tidak saya percayai? Di samping mereka, bayi besar itu duduk di sana dengan tubuh kaku tanpa bergerak. Youdu Iblis Qi sedang keluar dengan deras dari tubuhnya untuk mengalir keluar. Mereka telah mencoba untuk menundukkan Qin Fengqing dan berencana untuk mengirim kekuatannya ke Qin Mu, namun Qin Fengqing benar-benar kuat. Dia memukuli mereka berdua, dan bahkan ketika mereka menggunakan semua metode mereka, mereka masih tidak bisa menekan Qin Fengqing. Untungnya, Qin Mu menemukan cermin Giok Mingdu yang dibuat anak langit Yin, dan ketika Qin Mu melihat ke cermin, sebuah cermin juga muncul di segel kata Qin dan mendarat di depan Qin Fengqing. Bayi itu memeriksa cermin dengan rasa ingin tahu, dan suara dekaden keluar dari cermin yang membetulkan bayinya dengan kekuatan tanpa batas dan seni ilahi. Crimson Emperor bertanya dengan curiga, jika kekuatan yang diberikan padanya tidak banyak, mengapa dia ingin memakan roh primordial pemuda itu? Apakah Qin Mu begitu ganas biasanya? Adipati Surga mengedipkan matanya, dan Crimson Emperor juga mengedipkan matanya. Keduanya saling memandang dengan cemas. Adipati Surga bergumam, apakah ada cara untuk menyelamatkan ini? Crimson Emperor mondar-mandir. Dia menghitung dan berkata, dia telah menumbuhkan kesadaran dewa kematianku, dan hanya dengan kekuatanmu dan milikku dia mampu menekan kakak laki-lakinya dan merebut identitas dan kekuatan putra Youdu. Sekarang karena kita memberinya terlalu banyak kekuatan dan kakak laki-lakinya sedang dibekukan oleh Dermin Giok Putra Langit Mingdu, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memblokir segel dan menghentikannya dari terus mencuri kekuatan kakaknya. Sama seperti dia mengatakan itu banyak,
Adipati Surga memblokir segel dan mencegah kekuatan bayi besar dari terus mengalir keluar. Apa selanjutnya? Adipati Surga memburunya. Crimson Emperor berkata, kita kemudian dapat memecahkan segel cermin giok dan membiarkan Qin Fengqing memperebutkan sifat iblis Youdu dengannya, kita dapat membiarkannya merebut kembali identitas putra Youdu. Adipati Surga berjalan maju dan memeriksa keadaan bayi besar itu. Dia melihat kekuatan aneh sedang menekan lampu berbentuk sayap kupu-kupu di ketiga matanya. Tampaknya ada semacam pusaran air yang aneh di pupil matanya, dan pusaran air itu terus-menerus runtuh ke dalam, yang menyegel kesadaran bayi besar itu. Surga Duk mencoba untuk mematahkan seni ilahi, tetapi jalan anak surga Yin telah berjalan berbeda dari miliknya. Dia tidak mengerti beberapa rune sehingga dia hanya bisa mematahkan segel dengan kekuatan kasar. Namun, dia hanya tiruan, dan kemampuannya terbatas, dia tidak bisa mengenyahkan segel yang telah diletakkan anak surga Yin dalam waktu singkat. Metode ini tidak akan berhasil. Apakah ada metode lain? Adipati Surga hanya bisa menyerah dan bertanya. Crimson Emperor memandang ke langit dan berkata, bangunkan Buddha Brahma, dan kita bisa menggabungkan kekuatan kita untuk menghancurkan segel anak putra Yin. Bangun Qin Fengqing, dan kita bisa bekerja sama untuk menekan Qin Mu. Adipati Surga menggelengkan kepalanya. Begitu Buddha tua tertidur, bagaimana kita bisa membangunkannya dengan mudah? Gagasan ini juga tidak bisa. Crimson Emperor berkata sambil menghela nafas, kalau begitu, semuanya tergantung nasib. Harapan Qin Mu masih mempertahankan kesadarannya dan tidak akan membuat terlalu banyak masalah. Aku harap begitu. Di dunia luar, Qin Mu meluncurkan 3 kepala dan 6 tangannya yang meronta-ronta. 3 kepalanya mengeluarkan teriakan kegembiraan saat ia menyerang Lou Yunku dan Fu Yanqi pada saat yang sama. Seni ilahi yang tak terhitung menenggelamkan Fu Yanqi dan Lou Yunku, dan pada saat itu, keduanya merasa seolah-olah Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka dengan marah dan kulit kepala mereka merangkak. Fu Yanqi hanya mampu memblokir 2 seni ilahi sebelum perlindungan ilahi pada tubuhnya hancur di bawah kekuatan kasar Qin Mu. Memisahkan 7 roh dengan 1 jari, dia meraung dan melemparkan tangan kanannya ke depan. Dengan hanya ibu jarinya yang tersisa, dia menekuknya ke atas dan menekan Qin Mu. Dunia kegelapan muncul di belakangnya, dan itu adalah penampakan Mingdu. 7 penampakan dewa dalam segala bentuk dan ukuran berdiri di belakangnya, dan mereka masing-masing memiliki citra mereka sendiri. Dengan restu dari 7 dewa besar, serangannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan 7 roh. Qin Mu mencengkeram keempat jarinya dan juga menekuk ibu jarinya ke atas untuk menyerangnya. Fu Yanqi mendengar suara tulang di ibu jari satu-satunya yang pecah, dan meledak dengan suara keras di detik berikutnya. Selanjutnya, kekuatan naik ke pergelangan tangannya dan ke lengannya. Sendi di sikunya terkilir, dan dia bisa mendengar duri tulang lengan kecilnya yang menusuk kulitnya. Tulang lengan-lengan kecilnya keluar dari pergelangan tangannya dan keluar dari tubuhnya. Rasa sakit yang membakar menyelimutinya, dan meskipun dia tidak peduli dengan tubuh jasmaninya, rasa sakit dari tubuh jasmaninya masih sangat besar. Di sisi lain, 5 lengan Qin Mu lainnya mengepal menjadi 5 kepalan dan menekan jantung alis Fu Yanqi, jantungnya, dantiannya, tulang ekornya dan lautan Qi dengan 5 jempolnya. Fu Yanqi muntah darah dan merasakan roh primordialnya mati rasa. Roh primordialnya benar-benar disegel oleh Qin Mu menggunakan seni ilahi Youdu, dan darahnya mengalir dingin. Ketakutan merayap di hatinya. Dia tidak meminjam kekuatan Dewa 7 Roh, dan pencapaiannya dalam jiwa dan roh sudah jauh melampaui milikku. Dengan 6 tangan dan 3 kepala, Qin Mu bisa menjalankan seni ilahi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Itu benar-benar seperti badai, dan di antara kesibukan seni ilahi, bahkan ada banyak pukulan dan tendangan. Dia benar-benar mengeksekusi mantra Divine Art, teknik pedang Divine Art, dan Divine Art tubuh jasmani pada saat yang sama. 3 kepala dan 6 lengan adalah pembelajaran paling ekstrim dari Crimson Light Era. Karena celah yang rusak selama periode Kaisar Crimson dan periode Kaisar Cahaya, ada kesalahan besar. Dengan mengolah kedua seni pamungkas mereka, Qin Mu berhasil menambal kekurangan. 3 kepala dan 6 lengan tanpa cacat benar-benar seperti memiliki 3 orang, dan itu bahkan lebih kuat. Itu membuat Fu Yanqi tidak dapat menemukan kesalahan, dan itu juga membuat Lou Yunku tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk melukainya. Budidaya Fu Yanqi sedikit lebih rendah. Dia masih di Jade Pool Realm, dan setelah roh primordialnya disegel, dia segera menderita cedera berat. Dalam sepersekian detik itu, dia menerima pukulan dan tendangan yang tak terhitung jumlahnya sementara 100 lampu pedang dan lampu pisau menembus tubuhnya, mengubahnya menjadi tumpukan daging yang berantakan. Meski begitu, dia juga sangat tegas dan tiba-tiba pindah kembali untuk menghilang dari perdamaian abadi dengan bersembunyi di kegelapan. Dia adalah murid Dewa Hitam Mingdu. Pada saat itu, ia mengeksekusi seni pamungkas Mingdu untuk menghilang ke Mingdu. Dengan cara itu, tidak ada yang bisa menimpanya. Namun pada saat berikutnya, Qin Mu benar-benar berjuang menuju Mingdu. Keduanya bertarung dalam kegelapan. Ketika Lou Yunku datang menyerang,
roh primordial Fu Yanqi sudah terlempar keluar dari tubuhnya. Qin Mu meraih roh primordialnya di leher sementara dia memblokir serangan Lou Yunku dengan 5 tangannya yang lain. Tubuh jasmani Fu Yanqi mendarat di tanah, dan dia masih belum mati. Dia akan menerkam ketika salah satu kepala Qin Mu menembakkan cahaya ilahi. 3 sinar cahaya ilahi memakukannya ke tanah. Leher Qin Mu berbalik, dan kepala lainnya juga menembakkan sinar cahaya ilahi untuk meniup Lou Yunku. Lou Yunku kuat setelah semua dan berhasil memblokir serangannya dengan kekuatan kasar, tetapi leher Qin Mu berbalik lagi, dan 3 sinar cahaya ilahi ditembakkan dari kepala ketiga yang mengejutkannya lagi. Lou Yunku panik. Jika Qin Mu baru saja membunuh Fu Yanqi dan Kui Qingpei, itu akan baik-baik saja. Keduanya adalah murid Mingdu, dan mereka akan dibimbing kembali ke Mingdu, membiarkan roh primordial mereka kembali ke Mingdu. Dewa Hitam mengendalikan Mingdu dan bisa membiarkan mereka bereinkarnasi dengan sangat cepat. Di masa depan, mereka masih akan menjadi murid Dewa Hitam. Di masa lalu, mereka telah bereinkarnasi berkali-kali, oleh karena itu, mereka tidak takut mati dan jalan mereka dihancurkan. Paling-paling, mereka akan bereinkarnasi dan memulai lagi. Namun, apa yang terjadi berbeda. Qin Mu adalah anak Youdu, dan mereka telah mendengar desas-desus tentang reputasinya yang ganas. Ketika dia lahir di Youdu, dia telah memakan banyak hantu di Youdu dan menelan banyak sekali tembakan besar. Bahkan hantu di singgasana kaisar dipukuli secara menyedihkan olehnya. Jika Qin Mu memutuskan untuk memakannya, mereka akan mati sepenuhnya, dan tidak akan ada kemungkinan reinkarnasi. Qin Mu memaksa kembali Lou Yunku dan segera membuka mulutnya untuk membawa semangat primordial Fu Yanqi. Ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Lou Yunku menggertakkan giginya, dan tubuhnya muncul dan menghilang saat ia melintang melalui Mingdu dan kenyataan untuk menghindari cahaya ilahi dari mata Qin Mu. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang Qin Mu sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menelan Fu Yanqi. Tiba-tiba, dia membuang 2 seni dewa untuk memecah tubuh jasmani Fu Yanqi dan Kui Qingpei. Ketika 2 mayat itu pecah, pengorbanan darah segera meledak mengubah 2 mayat menjadi 2 jejak cahaya darah. Di sekitar Surging River Academy, patung batu itu langsung bangkit, dan darah serta dagingnya tumbuh dengan cepat. Qin Mu memblokir serangan Lou Yunku, dan beberapa sinar cahaya ilahi ditembakkan dari matanya lagi untuk memukul Lou Yunku dari Mingdu. Dia meraih roh primordial Fu Yanqi dan mengirimkannya ke mulutnya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan bayangan di atas kepalanya dan buru-buru mengelak. Dengan tabrakan yang keras, observatorium itu bergetar hebat ketika dewa yang sangat tinggi dan kokoh berjongkok di tengah observatorium. Dewa yang tinggi dan kokoh secara bertahap berdiri. Menggunakan mayat kedua saudara junior akhirnya membangunkan Dewa Bencana. Lou Yunku sangat senang dan akan bekerja sama dengan Dewa Bencana untuk menyerang Qin Mu ketika bencana itu menimpanya. Lou Yunku tertangkap basah dan dihantam jauh ke tanah oleh tinju besar. Tanah runtuh dan membentuk lubang yang dalam. Dewa Bencana itu mengangkat tinjunya, dan masih ada darah yang menetes. Tulang Lou Yunku semuanya patah, dan dia tergeletak di tanah. Dia penuh penyesalan. Aku lupa bahwa para Dewa Bencana ini tidak mengenal siapapun. Dia gelisah. Dewa Bencana itu benar-benar melumpuhkan tubuh jasmaninya sehingga dia hanya bisa menyerah. Roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, dan dia berpikir, murid Mingdu tidak membutuhkan tubuh jasmani, kekuatan pertempuran kita tidak akan jauh lebih lemah tanpa tubuh jasmani. Ketika roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, dia segera melihat Dewa Bencana memiliki pertempuran sengit dengan Qin Mu di langit. Pada saat itu, Qin Mu dekat dengan mengamuk. Semua jenis seni ilahi keluar secara alami dari tangannya. Kitab suci Sakra Buddha, Langit Surgawi Manusia dan Keterampilan Mudra Kaisar Leluhur Manusia, teknik misteri tertinggi naga leluhur dari sarang naga sejati, teknik dan keterampilan para tetua di desa Daksu, seni ilahi dari Kaisar Manusia masa lalu, atau teknik dari Crimson Emperor dan Light Emperor. Mereka semua dieksekusi tidak peduli apakah dia mampu memahami mereka di masa lalu atau tidak. Meskipun dia tidak sepenuhnya memiliki kekuatan anak Youdu, dia masih berhasil meminjam sebagian kecil kekuatan yang memungkinkannya untuk memiliki kultivasi yang setara dengan Lou Yunku. Dengan kekuatan sihir yang begitu besar, mengendalikan seni ilahi sesederhana mungkin. Bahkan ketika menghadapi Dewa Bencana, dia tidak mundur. Dia kurang bertahan dan lebih banyak menyerang. Dia tidak memiliki senjata roh atau senjata ilahi di tangannya, jadi dia hanya bertarung melawan Dewa Bencana dengan tangan kosong. Tidak masalah apakah itu pertempuran jarak dekat atau serangan jarak jauh, mereka semua liar dan ganas. Dia hanya membanjiri dewa dengan seni ilahinya. Kultivasi Lou Yunku lebih padat daripada miliknya, tetapi transformasinya dalam seni ilahi tidak bisa dibandingkan dengan Qin Mu. Selain itu, banyak seni ilahi dari Mingdu menargetkan jiwa. Dalam hal metode ofensif, dia jauh lebih rendah daripada Qin Mu. Berapa banyak seni ilahi yang benar-benar ahli dalam hal ini? Lou Yunku melihat pertempuran dari langit, dan jantungnya berdebar. Jadi ini adalah kekuatan penuh dari anak Youdu?
Dia benar-benar kuat? Tidak heran Tuan ingin mendapatkannya apapun yang terjadi.